Ayah, minum teh dulu. Minum terus, dari pagi sampai malam cuma makan dan minum. Kayak sampah aja. Kamu bikin ayah marah lagi. Dasar pembawa sial. Aku nggak ngapa-ngapain. Dia emang udah dari dulu kayak gitu. Ngapain marah-marah? Dana perusahaan putus, butuh suntikan modal darurat. 10 juta. Dari mana aku cari 10 juta dalam waktu singkat? Qian Yu. Sejak aku bawa kamu pulang, nasibku terus sial. Dasar kamu pembawa sial beneran. Aku ada cara. Suamiku nanti jangan sayang-sayangnya. Apa yang bakal aku sayangin? Selama ini mereka nggak pernah anggap aku manusia. Kenapa tahun ini tiba-tiba mau rayain ulang tahunku? Lehate, ITU. Yang pakai gaun hitam panjang itu Chukianyu. Bos Yo, puas nggak? Lumayan. Soal 10 juta tadi. Tunang aja, asal Nona Chu mau jadi istriku. Kita jadi keluarga. Makasih Bos Yo. Aku udah setuju kok. Sekarang biar aku ambil bunganya dulu. Ayo sini. Ini Bos Yo dari grup Yo. Sapa dong. Kakak, Bos Yo khusus datang buat rayain ulang tahunmu. Setidaknya kamu harus minum bersamanya kan? Bos Yo, terima kasih. Kakak, Bos Yo khusus datang. Buat rayain ulang tahunmu, setidaknya kamu harus minum bersamanya kan? Bos Yo, terima kasih. Chu Jiantian udah jual kamu ke aku. 10 juta. Bos Yo, Cepetan, biar aku cek barangnya. Bu, menurut ibu kita minta berapa ke Bos Yo? Paling nggak naik 1 juta lah. Kakak tirimu itu cantik ya. Apalagi masih perawan. Kalian pada mati ya? Orangnya kabur, buruan kejar. Kalau nggak dapet, kalian nggak bakal dapet sepeser pun. Bos Joe. aku ini ada di acara pernikahan? Presdir, kami nemu kabar Nona Kiao. Ini suratnya, dia sekarang di luar negeri. Katanya kesempatan belajar di luar negeri ini langka. Dia nggak mau kerjaannya terganggu karena cinta. Dia benar-benar tidak datang sendiri untuk memberitahu saya. Tuan ini. HMPH. Benar-benar membuka mata saya. Sekarang bahkan di acara seperti ini. Berani mencari pelanggan. Apa? Wanita sepertimu sudah sering saya temui, tidak lain hanya ingin mendapatkan lebih banyak pelanggan saja. Bukan, Anda salah paham. Saya dipaksa ibu tiri untuk menikah dengan orang lain. Saya mohon bantuan Anda. Kamu pikir saya akan percaya omong kosongmu? Saya berkata jujur. Bahkan jika yang kamu katakan benar, mengapa saya harus membantumu? Sudahlah. Tunggu. Kamu ingin menikah denganku? HMPH. Oke, saya beri kamu kesempatan ini. Tapi kita harus menikah berdasarkan perjanjian. Setelah mantan pacarku kembali, kita langsung bercerai. Saya rasa Anda salah paham, saya tidak ingin. Kalau begitu, silakan saja. Baik, saya setuju. Bukankah pengantinnya Kiao Sasha? Dasar Jalang, berhenti.
Suamimu menunggumu pulang. Lari kemana saja kamu? Maaf tuan, ini anak saya. Hari ini hari pernikahannya, dia agak tidak waras. Saya akan bawa dia pulang sekarang. Aku mencari-carimu, gadis cantik. Kamu malah bersembunyi. APA, pengantin punya suami? Kilyarlah. Direktur Luo. Maaf, mengganggu pernikahan Anda. Ini istriku, aku akan bawa dia pulang. Akan kuajari baik-baik. Tuan Luo, tolong selamatkan saya. Saya akan membalas budi Anda. Mohon. Bawa mereka keluar. Aduh, Chu Chen Yu, dasar tidak tahu terima kasih. Carry tahu later belakang orang ini. Ini surat nikah dan perjanjian pernikahan. Selama pernikahan berlangsung, saya jamin kebutuhanmu terpenuhi. Tapi dengan syarat, kamu tidak boleh ikut campur urusanku. Kapan hubungan ini berakhir, saya yang tentukan. Ambil kartu ban ini, beli apa saja yang kamu mau. Jika ada yang perlu dibantu, kamu bisa datang kapan saja. Terima kasih Tuan Luo. Tenang, saya tidak akan melanggar aturan. Ada satu hal lagi. Begini saja. Tuan Luo, apa yang kau lakukan? Bukankah kita menikah karena perjanjian? Nikah perjanjian pun harus terlihat nyata. Lagi pula kakekku sedang mendengarkan di luar, tolong bantu sedikit. Aduh, masa tidak bisa bersuara sedikit pun? Aku benar-benar tidak bisa. Tuan Luo, lepaskan aku. Aduh. Wah kakek, kenapa kakek di sini? Kau bawa pulang wanita yang tidak jelas asal-usulnya. Aku ingin memperhatikan, tidak boleh? Boleh, tapi kakek tidak menghentikanku, dan lagi. Sudahlah, tidak apa-apa. Baiklah, lakukan apa yang kau mau. Aku tidak ikut campur lagi. Oh ya, kakek cepat pulang dan istirahat. Sudah, Dara. Selamat malam. Aku sudah bertahun-tahun berkecimpung di dunia bisnis. Belum pernah mengalami pengginan sebanyak ini. Keluarga Chu benar-benar hebat, Bos Zhou. Ini salah paham, aku. Kami benar-benar tulus ingin memuluskan pernikahan ini. Jangan pura-pura susi, 10 juta. Di luar, aku bisa dapat banyak wanita cantik, bukan? Bos Zhou, Zhou. Apa katanya? Bagaimana dengan urusan 10 juta itu? 10 juta omong kosong. Bos Zhou merah. Tidak akan menyuntikkan dana ke perusahaan kita. Sialan Chu Chen Yu. Sudah kuduga, dia anak yang tidak tahu balas budi. Melihat perusahaan dalam kesulitan, dia malah berdiam diri. Percuma membesarkannya. Di pernikahan itu, ada yang memanggilnya Tuan Luo. Apa kau ingat? Tuan Luo. Jangan-jangan Luo Hansi. Luo Hansi dari grup Shengxi. Jika benar dia. Bukankah kita kehilangan biji wijen, tapi mendapat semangka besar? Ada harapan? Hello. Chen Yu. Ayah, Bukankah kau menikah dengan Tuan Luo? Hari ini kan hari pulang ke rumah orang tua. pulang ke rumah orang tua? Iya. Setelah menikah harus pulang ke rumah orang tua kan? Cepat pulanglah. Jangan lupa bawa Pak Luo juga. Dia? Kita? Aduh, aku kasih tahu ya. Nenekmu baru pulang dari desa, pengen ketemu kamu. Cepetan pulang, jangan lupa ya. Bawa Pak Luo juga ya. Oke. Papa, Tante. Udah, jangan banyak bacot. Pak Luo mana? Kok kamu pulang sendirian? Aku nggak bilang ke dia. APA? Mana ada pulang sendiri pahari balik pengantin? Chu Qian Yu, jangan-jangan kamu bohong ya? Jangan-jangan kamu nggak nikah sama Pak Luo? Masa dia nggak datang? Cepat telepon dia. Papa, dia nggak akan datang. Nenek mana? Katanya nenek pulang. Bu tua itu ngapain ketemu? Mau ketemu? Ketemu aja di pemakamannya. Kok bisa bilang gitu?
Nenek kenapa, Papa? Aduh ketemu-ketemu, nenek-nenek ngapain ketemu? Tanpa suntikan dana 10 juta, kita bakal bangkrut. Kita semua hancur. Kalian mau Luhanshi danai perusahaan Chu? 10 juta? 10 juta bukan jumlah kecil. Dasar anak duraka. Kalau bukan karena kamu, kita nggak bakal bermusuhan sama Bos Yo. Kukira kamu bisa mengandalkan orang penting. Taunya? Kamu cuma bohong. Dasar anak bikin emosi. Udah, jangan marah. Lihat kamu bikin papa marah begini. Ngapain banyak omong sama dia? Nggak ada Bos Yo, cari yang lain aja. Baru dengar ada yang mau ketemu aku. Wapak Luo Detong. Silakan masuk. Ternyata di rumah jadi anak sengsara ya. Mau aku bantu? Pak Luo, Bisa ku bantu, tapi pikirkan dulu mau tukar apa. Kehadiran Pak Luo bikin rumah kita bersinar. Bercanda Pak Chu. Lihat dirimu sendiri. Istri dan anakmu penuh perhiasan, pasti. Gak mungkin ada krisis ekonomi. Ini cuma barang murahan. Maaf ya Pak Luo. Barang murahan? Kayaknya gak ada bagianmu. Kayaknya kamu gak diterima di sini. Beli sekarang. Aku sayang Qianyu dan Sisi sama rata. Sama-sama ku sayangi, aduh ini. Qianyu ini baru menikah denganmu. Dia agak malu mengatakannya, tapi karena sudah menikah. Kita jadi satu keluarga. Tak perlu basa-basi, ITU. Pak Luo, lihatlah keluarga Chu kami sedang ada masalah kecil. Butuh dana 10 juta untuk menutupi kekurangan. Jumlah segitu buat grup Shengshi MH receh ya kan? Kamu jawab telepon dulu. halo, Bibi Li. Apa katamu? Nenek, buka matamu lihat aku dong. Aduh udah dingin, nenek mau bikinkan Qianyu. Sweater yang lebih hangat. Makasih, Nek. Nenek baik banget sama aku. Masa nenek enggak sayang Qianyu? Ayahmu tak menyayangimu, nenek harus menyayangi Qianyu. Ayah. Kau bilang asal aku mau jadi budaknya. Kau akan memperlakukan nenekku dengan baik. Kenapa dia pergi sendirian? Kalian ngapain? Kami memberimu makan dan pakaian, masih kurang apa? Aduh, aku kan sibuk gak sempat. Iya. 10 juta dari Pak Luo. Masih mikirin 10 juta itu? Mati ya mati, gak ada uang gimana beli tas dan baju. Henshi, Kakek, ini rumah nenek Qianyu. Mau apa kau kesini? kau cucunya ya? Iya, kenal nenekku? Aku dan kakekmu dulu satu regu. Dulu di medan perang dia menyelamatkanku. Aku selalu merasa bersalah, bertahun-tahun mencarinya. Susah payah ketemu, tak disangka. Pertemuan ini jadi perpisahan selamanya. Sekarang kau menikah dengan cucuku. Sudah mengobati kerinduanku. Apapun yang kau mau, kakek bantu. Beneran? Kakek gak bohong. Aku akan buat mereka membayar kematian nenekku. Chu Qianyu Hilalo. Nenek mati urusan APA sama kita? Justru kau tak berbakti, bikin nenek kesel sampai mati. Dasar bohong. Bertahun-tahun. Kalian acuh tak acuh ke nenek, sekarang nenek mati. Urusannya gak perlu kalian campuri, aku yang urus. Mulai hari ini, aku bukan keluarga Chu lagi, 10 juta itu. Bukan urusanku. Gadis gila, apa yang kamu bicarakan? Pak Luo saja tidak berkata, APA. Kamu sendiri yang mengambil keputusan. Maaf Pak Luo. Qianyu ini masih muda, belum mengerti. Anda berdua tidak perlu mendengarkannya. Bukankah kita ini satu keluarga? Orang yang jujur seumur hidup. Tak menyangka punya cucu seperti kalian.
benar-benar membuatnya kecewa. Hansi, kamu dengar tidak? Jangan bantu mereka. Mengerti, kakek? Pak Luo, kakek Luo, Anda tidak bisa seperti ini. Nenek, Qianyu, nenek kasih kamu makanan enak. enak sekali, Nenek. Kalau enak, ya sudah. Nenek juga tidak tahu bisa menemanimu berapa lama lagi. Hank Erken, serat perempuan jalang ini. Yang apa? Kamu tidak mau minta uang dari keluarga Luo untukku, itu tidak berbakti. Nenek tua ini bagaimana bisa membesarkan? Perempuan jalang tidak berbakti seperti kamu. Jangan pikir dia bisa tenang setelah mati. Aku buat dia mati pun tidak tenang. Dia adalah ibumu. Kamu masih manusia tidak melakukan ini? Aku hanya tahu sekarang butuh uang. Asal kamu tidak minta keluarga Luo beri aku 10 juta. Aku akan hancurkan batu nisan ini hari ini. Kalian, Ngomong banyak apa lagi? Hari yang penting seperti ini. Lihat, keluarga Luo tidak ada satupun yang menemaninya hadir. Sudah tahu perempuan jalang ini. Sama sekali tidak disukai di keluarga Luo. Hancurkan batu nisannya. jangan sentuh. Aku beri. Aku suruh Luo Hansi kasih kalian uang. Jangan sentuh makam nenekku. Cepat telepon Luo Hansi. Kenapa Pak Luo tidak angkat teleponmu? Bukankah dia suamimu? Acara penting seperti ini tidak datang sudah biasa. Teleponmu saja tidak diangkat. Chu Qianyu, kamu benar-benar gagal. Luo Hansi, tolong cepat angkat telepon. Hancurkan batu nisan itu. Jangan sentuh nenekku. Serat perempuan jalang ini. Jangan sentuh. Siapa yang berani? Pak Chu sedang apa ini? Mengacak-acak nisan ibu kandung sendiri? Aib keluarga, maafkan kami, Pak Luo. Pak Luo, kenapa Anda datang? Kakek yang menyuruhku datang? Jangan salah paham. Pak Luo, kemarin kita sudah membahas tentang 10 juta itu. Kapan bisa ditransfer ke rekening perusahaan kami? Waduh, perusahaan kami sangat butuh dana ini. 10 juta? Apa aku pernah janji akan menyuntikkan dana ke perusahaanmu? Jangan main ingkar janji, di keluarga Chu kemarin Anda jelas-jelas. Jelas-jelas apa? Apa aku pernah janji secara lisan atau kita sudah tanda tangan kontrak? Pak Luo, meski kita belum sempat tanda tangan kontrak, tapi kita kan keluarga. Detail kecil seperti ini tidak perlu diperhatikan. Keluarga? Meski Chu Qianyu adalah keluarga kalian. Aku, sepertinya bukan keluarga kalian, kan? Apalagi aku sama sekali tidak melihat. Di mana kalian memperlakukan Chu Qianyu? Seperti keluarga? Salah paham, tidak sengaja kena dia, aduh. Kami sangat menyayangi Qianyu. Qianyu, kamu beritahu Pak Luo. Kamu kan putri keluarga Chu. Bukan. Pak Luo, jangan dengarkan omong kosong Qianyu. Kami sangat baik padanya. Aku tidak mengarang. Kalian memang membesarkanku, tapi selama ini, bagaimana hidupku di keluarga Chu? Kamu yang paling tahu. Jangan ngawur, ini urusan keluarga, bicaranya nanti saja. Sekarang aku dianggap orang luar lagi. Keluarga Chu memang tidak bisa dibandingkan dengan keluarga Luo. Tapi Qianyu adalah putri keluarga Chu. Kami selalu menyayanginya, Pak Luo. Jangan dengarkan omong kosong Qianyu. Aku hanya percaya apa yang kulihat. Di depan makam nenek Chu saja kalian berani memukulnya. Sekarang kalian mau aku percaya kalian baik padanya? Kalian pikir aku anak kecil? Aku tidak ingin membahas masa lalu, tapi aku tidak bisa mentolerir. Kalian benar-benar ingin menghancurkan nisan nenekku. Pak Luo, aku tidak akan meminta bantuan Anda untuk keluarga Chu. Bantu atau tidak, ikuti aturan bisnis saja. Pak Luo, proyek ini sangat menjanjikan. Kita hanya butuh 10 juta. 10 juta ini bagi grup Shengxi. Itu cuma setetes air di laut dong. Bos Chu, 10 juta ini. Bagi grup Shengxi sih nggak masalah. Tapi, Director Luo. aku kasih tahu, yang paling kubenci seumur hidup adalah orang yang tidak berbakti. Nenek Chu adalah sahabat kakekku. Kalian berani memperlakukannya seperti ini, masih minta investasi dariku? Direktur Luo, Anda benar-benar salah paham. Kalian sama sekali tidak punya rasa hormat pada almarhum. Pasti juga tidak akan menjalankan kewajiban sembahyang dengan baik. Aku usir orang-orang ini, jangan biarkan mereka datang lagi. Aku setuju. Aku yakin nenek juga tidak ingin bertemu mereka lagi. Dasar APA kau melakukan ini? Dasar apa? Baik,
Akan kutunjukkan dasar apa yang kumiliki. Direktur Luo, sejak kapan Anda datang? Kok tidak kasih tahu sebelumnya? Kami bisa persiapkan. Kasih tahu kepala bagianmu, ingat wajah orang-orang ini. Jangan biarkan mereka masuk lagi. Baik, sekarang juga kusuruh mereka pergi. Sebentar, atas dasar apa kalian mengusir kami? 1 jam yang lalu, Direktur Luo sudah membeli pemakaman kita. Sekarang dia bos terbesar kita. Masih tanya dasar apa? Killier. Chu Chenyu, kekasih Tahu. Jangan kira dekat dengan keluarga Luo bisa tenang-tenang saja. Kalau keluarga Chu hancur, kau juga selesai. Kalau berani mengoceh lagi, akan kubuat keluarga Chu tidak punya tempat di kota ini. Tuan Luo, kenapa Anda datang? Gak bisa dihindari, kakek maksa aku datang. Zhu Qianyu, aku sudah membantumu beberapa kali, kamu berencana. Bagaimana balasnya? Terima kasih banyak Tuan Luo. Aku akan berusaha tidak merepotkanmu lagi. Jangan, lupakan saja. Kalau kamu tidak merepotkanku, kakek malah tidak senang. Rencana selanjutnya, Cari pekerjaan dulu. begini saja, kamu datang ke grup Shengxi. Aku akan atur posisi untukmu. Nanti kakek mengomel lagi, repot. Perkenalkan, rekan kerja baru kita. Chu Qinyo, ini asisten sekretaris baru yang direkrut Direktur Luo. Halo semua, nama saya Chu Qianyu. Kedepannya mohon bimbingannya. Kak Qin, tolong atur pekerjaannya. Begini saja. Qianyu, kamu sebentar di kantor sekretaris dulu. Belajar skill yang diperlukan. Nanti akan ada kantor sendiri. Hem, Kak Qin, kita beri Qianyu tugas-tugas. Yang sederhana dulu, biar dia bisa beradaptasi. Baju merek ini, 1 potong minimal ratusan ribu. Katanya Chu Qianyu ini selirnya Pak Luo. Ternyata benar, sebagai sekretaris direktur. Kemampuanlah yang penting, bukan cuma wajah. Kak Qin, maksudmu apa? Maksudku, bagaimanapun cara memasak. Di sini semuanya tergantung kemampuan. Jangan harap orang lain mengalah, paham? Aku tahu, aku tidak berpikir begitu. Sekretaris direktur punya kantor sendiri. Kenapa kamu ditempatkan di sini? Aku juga tidak tahu, mungkin karena aku tidak punya pengalaman sebagai sekretaris. Tidak ada pengalaman tapi diterima. Pasti ada hubungan khusus. Katakan, siapa backinganmu? Aku tidak punya. Kak Qin, kamu Kelly Sebentar. Baik. Kak Qin, Qianyu direkrut langsung oleh Pak Luo. Dia masih kurang pengalaman di banyak hal. Cari tolong bantu Jaya. Tidak masalah, tapi sekretaris Kiao benar-benar tidak kembali? Sekretaris Kiao sudah ke luar negeri. Bahkan jika kembali, dia bukan sekretaris direktur lagi. Rupanya pelacur yang memanfaatkan kelemahan dengan kecantikan. Nanti akan kubalas. Wah, ada pendatang baru ya? Ya, nama saya Chu Qianyu. Hari ini baru mulai kerja. Nama saya Xia Kaili. Saya sudah bekerja di sini beberapa bulan. Kalau ada yang tidak dimengerti bisa tanya saya. Walaupun saya belum lama bekerja. Tapi pasti lebih tahu darimu. Terima kasih ya. Oh ya, dokumen perusahaan. Tidak boleh dibawa pulang. Saran saya cepat dibaca. Oh baik, terima kasih atas peringatannya. Ngomong-ngomong, aku belum tanya, kamu sekretaris siapa? Sekretaris direktur. Sebelumnya pernah jadi sekretaris siapa? Atau kenal sama direktur? Ini pertama kalinya aku jadi sekretaris. Aku juga nggak kenal direktur. Pertama kali jadi sekretaris. Hem, Beberapa departemen atau manajer di perusahaan kita sering perlu menghadiri acara koktail. Nah, biasanya kita diajak bareng. Ini kesempatan emas buat deketin orang penting, kamu harus hargai baik-baik. Sekretaris Chu, udah waktunya makan siang. Ayo, kantin ada di sini. oh iya, Kak Qin. Gak ada pengalaman bisa jadi sekretaris direktur. Udah bisa ditebak pasti pakai cara kotor. Aku ingat nggak sampai 10 dokumen, kok sekarang jadi banyak banget. Sekretaris Chu, kapan dokumennya bisa selesai? Aku nggak tahu kenapa, Kak Qin. Dokumennya malah makin banyak, aku belum selesai baca semuanya. Kalau nggak ada pengalaman, harus rendah hati belajar. Bukan malah carry a lesson. Aku udah kerja lama. Baru pertama kali dengar dokumen makin banyak dibaca. Aku juga nggak tahu, gimana caramu bisa lulus interview dan diterima. Aku nggak peduli caranya gimana, besok jam 9 pagi. Aku mau semua dokumennya lengkap. Kamu tahu juga pulang? Semalaman ngapain aja? Hari ini hari pertama kerja,
dokumennya agak banyak. Jadi aku lembur dikit. Lembur? Aku sama sekali nggak suruh Siawan siapin. Pekerjaan darurat. Kalau kemampuanmu kurang, kamu bisa belajar. Tapi kalau bohong, itu bikin kesal. Qianyu, udah sarapan? Kebetulan aku bawa sarapan lebih buat kamu. Ada APA? Apa dokumen perusahaan kemarin belum selesai dibaca? Waktu aku pulang kemarin. Di sini ada 27 dokumen, sekarang tinggal 20. Tiba-tiba hilang 7 dokumen. Jangan-jangan kamu salah ingat. Aku ingat kemarin. Dokumen di sini ku mesejni. Nggak mungkin, aku ingat banget. Aku bahkan hitung 2 kali. Masa sih aku bisa salah ingat? Itu aneh banget. Ada APA? Pagi-pagi udah nggak ada kerjaan? Kakin, kemarin di sini jelas-jelas ada 27 dokumen. Sekarang hilang 7. Dan aku ingat banget, nggak mungkin salah. Tolong bantuannya, mungkin ada yang tidak sengaja ambil. Ngomong-ngomong, bukannya kamu curiga semua orang ambil dokumenmu? Chu Qianyu, kamu baru pertama kali datang ke perusahaan. Ronnie Bernanya menyudah semua orang. Aku tidak menuduh semua orang. Sudah, pagi-pagi ribut saja. Nanti Direktur Luo lihat. Malah dikira divisi sekretaris kita tidak ada kerjaan. Berkas-berkas di sini. Sudah kuperiksa 2 kali dengan teliti. Tidak mungkin salah. Cek CCTV, kita bisa cek CCTV. Cek CCTV apa? Kerjaanmu masih kurang banyak ya? Ini karena kamu tidak menjalankan tanggung jawabmu dengan baik. Sampai orang lain bisa mengutak-atik berkasmu. Dalam hal ini, kamu yang bertanggung jawab. Kamu tidak mencari kesalahan dari dirimu sendiri. Malah menyalahkan orang lain. Introspeksi dirilah, kamu ini. Jangan pikir karena masuk lewat belakang. Bisa berbuat semaumu di perusahaan. Bahkan orang yang ditunjuk langsung oleh Direktur Luo harus patuh pada aturan perusahaan. Ini bukan salahku. Sudah, jangan bicara lagi. Sibuklah dengan urusan masing-masing. Untung berkas-berkas ini tidak penting. Jangan mimpi cek CCTV, percuma. Kylie, kamu harus hati-hati. Chu Qianyu ini, ambisinya besar sekali, dia mengincar posisi Nyonya Direktur. Kak Qin tenang saja. Aku tidak akan membiarkannya berhasil. Hari ini akan kuberi pelajaran, biar dia tahu. Meski punya backing, di sini harus tunduk, bagus. Dengan begini tidak ada yang berani macam-macam. Malam ini acara, kakek minta kamu datang. Segera ke parkiran. Baik, aku segera turun. Nona, kesini sebentar. Bantu ambilkan ITU. Oh, baik. Diam saja di situ. Tante buka pintu. Ada apa sih? Sudah jam berapa ini? Bukannya disuruh langsung ke parkiran, masih ngapain? Tidak angkat teleponku. Sukianyu ini. Semakin keterlaluan. Kamu bagaimana sih? Aku kan sudah bilang. Jangan memberinya banyak kerjaan. Kok sampai sibuk begini? Tidak kok, aku hanya menyuruh Hankin. Atur beberapa pekerjaan dasar. Tidak ada pekerjaan yang substansial juga. Lalu kenapa dia sampai sekarang belum turun? Tidak mungkin, tadi saat aku keluar. Aku masih melihat ke ruang sekretaris, dia tidak ada di sana. Tidak ada di dalam. Kamu segera periksa rekaman CCTV pintu perusahaan. Lihat apakah Sukianyu benar-benar sudah keluar dari perusahaan. Mengerti. Lepaskan aku, kalian di mana? Sepertinya aku mendengar suara nona besar. Ibu Li, aku di sini, tolong aku. Ibu Li, buka pintu. Sisi, lepaskan aku takut. Sukianyu, apakah kamu di dalam? Qianyu,
Kunci? Berikan aku kuncinya. Aku tidak punya. Kamu sebagai kepala satpam, tidak punya kunci? Cepat cari. Minggir. Chu Qianyu, tahan ya. Chu Qianyu, aku akan bawa kamu ke rumah sakit sekarang. Kalau hari ini aku tidak ada, kamu bagaimana? Kenapa kamu sangat takut gelap? Klaustrofobia? Mungkin karena waktu kecil aku pernah dikurung di ruang bawah tanah. Di keluarga Chu. Iya, waktu itu ibuku baru meninggal. Ayahku membawa Chu Sisi dan yang lain pulang. Saat bermain petak umpet, aku dikurung di ruang bawah tanah. Baiklah, hari ini kamu juga cukup ketakutan. Istirahatlah yang baik. Aku pergi dulu. Jangan. Jangan pergi. Tuan Lu. Aku membantumu hanya kebetulan saja, jangan sampai kamu timbul perasaan yang tidak perlu. Aku tidak mungkin jatuh cinta padamu. Jadi bisu? Bicara. Aku tahu, kamu membantuku hanya karena kebetulan saja. Kamu tenang, aku pasti tidak akan memiliki perasaan apapun padamu yang menyusahkanmu. Kalau kamu tahu itu yang terbaik, kasur untukmu. Agar kamu tidak mengadu ke kakek, bilang aku menyiksamu. Aku tidak akan. Ini memang pernikahan kontrak, Chu Qianyu. Kamu bisa diusir kapan saja, sadari posisimu. Siapa sebenarnya yang mendukungmu melakukan ini? Kalau sekarang jujur mengaku, masih bisa dapat hukuman ringan. Aku sendiri tidak suka padanya. Dia cuma pendatang baru di perusahaan. Kenapa kamu tidak suka dia? Tidak akan menyerah sampai melihat peti mati. Aku dengar. Kamu masih punya anak perempuan yang sedang belajar di luar negeri, sangat butuh uang ya. Jangan ganggu anakku, asisten Xiao. Kalau kamu bertanya seperti ini, juga tidak akan mendapatkan hasil, biar aku yang mencoba. Apa kamu berhak bicara di sini? Masih tidak mau mengaku ya? Bibi, orang yang hari ini bisa membuatmu mengurungku. Besok akan membuatmu melakukan lebih banyak hal buruk. Kenapa kamu masih melindunginya? Tidak akan menyerah sampai melihat peti mati. Uang ini, semuanya ditemukan di dalam tasmu. Bagaimana penjelasannya? Ini uangku sendiri, tidak ada yang perlu dijelaskan. Kalau begitu, aku terpaksa harus melaporkan ke polisi. Awalnya kalau kamu jujur mengaku, bisa saja tidak terjadi apa-apa. Tapi kalau sampai ke kantor polisi, kamu bisa masuk penjara. Kamu menakut-nakutiku ya? Aku tidak percaya. Mau tidak aku sekarang juga melaporkan ke polisi? Jangan, aku bilang, dia yang menyuruhku. Lalu di mana kalian melakukan transaksi? Di kafe seberang. Jangan asal bicara, kenapa aku harus melakukan ini? Kamu tidak bisa untuk melepaskan diri, lalu menuduh orang seenaknya. Mau tidak aku sekarang periksa rekaman CCTV? Tidak perlu, aku mengaku, aku yang menyuapnya. Tapi apalagi yang bisa dilakukan? Lagi pula aku tidak memberikan Chu Qianyu. Kerugian yang nyata. Kak Aili, aku tidak pernah bersalah padamu. Kenapa kamu ingin mencelakaiku? Kamu yang masuk perusahaan lewat jalur belakang. Apa hakmu untuk menuduhku? Sia Kylie, mulai sekarang. Kamu bukan lagi karyawan grup Shengxi. Silakan kamu berkemas dan segera pergi, kami akan mempertahankan hak untuk menuntut lebih lanjut. Kamu berani memecatku hanya karena hal kecil seperti ini? Grup Shengxi tidak bisa menampung orang yang berhati jahat. Chu Qianyu, apakah kamu? Zizirang, awal peranjuan hila, ini kalian. Apakah kamu? Chu Qianyu, lepaskan. Dasar perempuan licik, aku tidak akan membiarkanmu begitu saja. Mari kita carikan pelajaran. Jangan lagi melakukan tindakan kesal seperti ini. Kalau tidak, konsekuensinya tidak akan sesederhana dipecat. Kalian masih lihat apa? Cepat kembali bekerja. Sebelumnya meremehkanmu, tunggu saja nanti. Maksudmu, sekretaris baru di kantormu mengganggumu dan memaksa Sia Kylie pergi. Benar kan? Kamu harus memikirkan cara. Membantuku menghadapinya, kalau tidak aku tidak akan peduli lagi padamu. Aduh jangan dong, pasti bantu. Udah tahu kamu yang paling baik. Tapi, dia kan sekretaris bos, ini agak susah ya?
Susah apanya? Bos Luo aja malas ngeladenin dia. Masa ia orangnya dikirim ke divisi sekretaris kita? Legit pula. Aku udah dengar kabarnya. Kiao Sasa bentar lagi pulang ke Indonesia. Xiao Shao mau balik. Ayah, Bukannya dia lagi kuliah di luar negeri? katanya kangen sama Bos Luo, jadi mau pulang. Baca de Chow Shao balik. Mana ada lagi tempat buat cuciannya. Bener juga, urusan ini serahin ke aku. Oak, Pak Luo, kamu minum alkohol? Air. Nih, Pak Luo, Mau kemana? kamu ini. Pak Luo, Anda ini. Pak Luo, Anda mabuk. Jangan kurang ajar. Aku bukan Kiao Sasha. Kamu Chukian Yu. Kalau kamu gak suka, kamu bisa pergi kapan aja. Aku gak akan mempersulit kamu. halo, Anda cari siapa? Sekretaris Kiao ya? Henshi? Bos Luo ada di dalam. Anda mau balik ya Sekretaris Kiao? Belum tahu juga. Soalnya nggak tahu dia udah cari sekretaris baru atau belum. Kayaknya udah ada sekretaris baru, tapi dibandingin sama kamu. Jelas nggak ada apa-apanya. Nggak usah kasih tahu, aku langsung aja ke atas. Oak, bisa naik sekarang. Ini siapa? Shasha, kamu balik? Kak Kin lama nggak ketemu. Wah, kamu balik beneran bagus banget. Kamu cari Bos Luo ya? Iya, aku dengar. Bos Luo nikah sama orang lain, beneran? Kan tunangannya kamu, ini gimana sih? Itu cuma sandiwara aja, sekarang aku udah balik. Mereka Bagel Serai. Iya, Bos Luo pasti milih Sasha. Semangat ya, haha. Ngomong-ngomong, Bos Luo baru aja rekrut sekretaris baru. Namanya Chukian Yu, kamu hati-hati ya. Dia tidak sederhana, terima kasih Kak Kin. Bawa ini ke kantor direktur. Bukannya biasanya Xiao Tezu yang mengurus ini? Xiao Tezu ada urusan hari ini, tidak sempat ke kantor direktur. Tolong kamu yang menyampaikannya. Ingat, harus disampaikan langsung. Aku mengerti. Chukian Yu, aku akan membantumu menyadari. Siapa sebenarnya orang yang ada di hati Luo Zong? Hansher, kejutan. Kiao Shasha, kenapa kamu kembali? Aku kembali untuk menikah denganmu, senang tidak? Oh haha, menikah. Kamu pergi seenaknya, kembali juga seenaknya. Apa kamu pernah memikirkan perasaanku? Bagaimana bisa aku tidak memikirkanmu? Aku pergi karena ingin mengejar karir. Agar lebih pantas untukmu. TAPI. Aku meremehkan cintaku padamu. Aku sadar tidak tahan hidup tanpamu. Jadi aku kembali. Tapi aku sudah menikah. Kamu menikah dengannya bukan karena cinta. Kamu mensintaiku, kan? Bercerailah dengannya. Maaf, aku sudah mengetuk pintu. Luo Zong, ini dokumen yang Anda minta. Chukian Yu, tunggu sebentar. Hansi, jangan pergi. Tolong lepaskan tanganmu, ya? Bagaimana mungkin aku melepasmu? Seharusnya aku yang menikahimu. Kenapa dia yang bisa merebutmu? Tapi, kamulah yang pergi duluan tanpa pamit. Ini semua ulahmu, bukan? Kita yang tumbuh besar bersama. Chukian Yu mana? Kinyu? Hari ini dia izin tidak masuk. Izin tidak masuk? Baru saja izin, tidak bilang alasannya. Lagi pula dia tidak ada pekerjaan mendesak. Jadi aku setuju. Ada masalah APA? Tidak ada, kamu lanjutkan saja. Chu Kinyu. Sekarang Kiao Shasha sudah kembali. Ini saatnya kamu pergi. Hei, ada apa denganmu? Kerja tidak masuk. Sekarang bahkan tidak memberi kabar,
Pulang juga tidak. Kamu kenapa sih? Bicara. Orang tadi itu, dia kekasih hatimu, kan? Bukankah kamu selalu menunggu dia kembali? Sebenarnya kamu mau bilang apa? Kamu bilang, kalau dia kembali, kita cerai. Qian Yu, direktur memanggilmu ke kantornya. Direktur, Anda memanggil saya? Kenapa? Sekarang bahkan tidak mau memanggil Tuan Luo? Tuan Luo. Dokumen-dokumen sudah saya bawa. Kalau kamu mau cerai, kita bisa urus kapan saja. Dari tadi malam sampai sekarang, kamu belum selesai berulah ya? Saya serius. Dan Anda sendiri yang bilang, kalau Nona Kiao kembali, kita cerai. Saya tidak setuju. Nona Kiao adalah orang yang dicintai Tuan Luo. Kalau kita tidak cerai, bagaimana kalian bisa bersama? Chu Qianyu, begini saja saya bilang. Tadi malam kamu memberikan kesan yang sangat bagus. Sekarang saya tidak mau cerai denganmu. Kamu maksud apa? Direct. Keluar. Bikin kesal. Tuan, bagaimana kita nayonya muda? Saya sudah tahu semuanya. Jiao Shasha ini. Saya meremehkannya. Sudah begini masih tidak menyerah. Apa perlu bantu Nyonya Muda? Jangan dulu, jangan dulu. Ini mungkin kesempatan bagus untuk membuat mereka berdua bisa tumbuh. Mengerti, Tuan. Kamu pasti Chu Qianyu, kan? Saya sarankan kamu sadar diri. Jangan berharap hal yang tidak mungkin. Terhadap Hansi. Kalau pintar, lebih baik mengundurkan diri sekarang juga. Kalau sampai diusir, tidak akan enak dilihat. Kamu tidak perlu menganggap saya musuh. Saya tidak pernah berniat merebut apapun darimu. Semoga saja begitu. Hari ini kamu pakai baju ini. Ikut saya menemui klien. Perintah Direktur. Apa? Sekretaris Kiao sudah kembali. Buat APA kamu masih di sini? Tapi, melihat kamu cantik, bisa dipakai menemani klien. Lihat, ini bedanya. Nona Kiao adalah orangnya Direktur Luo. Kemanapun dibawa. Sedangkan kamu, hari ini harus melayani klien ini. Dengan baik. Kalau tidak, meskipun kamu masuk lewat pintu belakang sebagai direktur, aku tidak bisa menjaminmu. Dasar tidak berguna. Pesan steak fillet, kamu makan yang medium rare. Kamu memang harus bersama Chu Qianyu ya? Ada yang lain selain ini? Aku sudah minta maaf, juga mengakui kesalahanku. Kenapa kamu tidak mau memberiku kesempatan lagi? Hanya bisa bilang kita tidak berjodoh. Tapi kamu masih suka aku kan? Kalau tidak, kenapa? Makan bersamaku? Kamu terlalu banyak berpikir. Hah? Wah, si cantik. Kamu yang paling mengerti aku. Tergantung si cantik bisa memuaskanku atau tidak. Ayo duduk di sampingku. Di perusahaanmu semua cantik ya, Laoli? Seharusnya dari dulu kamu bawa mereka keluar. Dikasih muka malah tidak tahu diri. Ini apa? Cepat minta maaf ke Direktur Sao. Aduh, aku kasih tahu ya, Direktur Sao itu. Klien besar Grup Shengshire. Kalau sampai kamu buat dia marah. Gimana kamu mau bertanggung jawab ke Direktur? Maaf ya, Direktur Zhao. Mohon maafkan saya. Katanya kamu punya harga diri, disentuh sedikit saja tidak boleh? Aku justru mau sentuh. Wah, tangannya licin sekali. Begini saja, kamu minum 3 gelas. Sebagai permintaan maaf. Direktur Sao suruh minum, cepat minum. Masih 2 gelas lagi. 1 gelas lagi, cepat. Direktur Zhao. Sudah cukup kan? 3 gelas tidak cukup, bisnis tidak dibicarakan seperti ini. Ayo, minum 1 gelas lagi.
Kalau kamu tidak mabuk, mana aku dapat kesempatan? Kamu keluar minum-minum pakai baju seperti ini? Kamu gila? Ini bukan pekerjaanku. Aku pasti akan menyelesaikannya. Tidak mempermalukan Direktur Luo. Apa maksudmu? Kamu masih mau kembali? Kamu gila? Tidak takut mati? Lepaskan aku. Ke toilet kok lama sekali? Ayo lanjut minum. Cepat pergi dari sini. Kamu siapa? Ayo, saran aku, jangan ikut campur. Direktur Luo, kasihanilah. Berani-beraninya mengganggu orangku. Sudah tidak takut mati? Dengarkan baik-baik. Mulai sekarang, semua perusahaan di bawah grup Shengxi. Jangan ada urusan bisnis dengan perusahaan orang ini. Mengerti? Baik, Tuan Luo. Tuan Luo, aku tahu aku salah. Aku buta mata, mohon maafkan aku. Jangan hentikan kerjasama dengan perusahaanku, ya? Kamu segera pergi, atau aku akan membuat perusahaanmu bangkrut besok. Kamu yang membawanya keluar? Ya, Tuan Luo. Besok kamu tidak perlu datang ke kantor lagi. Cari pekerjaan lain saja. Masih bisa jalan? Henshi, kamu sudah mau pergi? Aku heran kenapa kamu lama tidak kembali. Ternyata bertemu dengannya. Dia mabuk, aku harus mengantarnya pulang. Aku juga ada urusan. Kamu juga sibuk? Lebih baik kita urus masing-masing, kan? Dulu yang paling penting di hatimu adalah aku. Sekarang karena dia, kamu meninggalkanku. Maaf. Chu Chenyu, jangan senang dulu. Hansi pasti akan menjadi milikku. Kamu istirahat dulu, besok kita hitung lagi. Panas sekali. Kamu pakai baju ini, ucapanmu berbahaya. Kan kamu yang suruh aku pakai. Jangan pergi. Aku benci kamu, Luo Hanshi. Benci aku? Coba katakan, kenapa kamu benci aku? Kan kamu sudah punya Kiao Shasha. Masih saja mempertahankanku. Kamu menyuruhku menemani klien minum. Sendiri pergi dengan Kiao Shasha. Makan malam romantis. Maaf, apakah bisa kukatakan kamu cemburu? Aku tidak cemburu. Jahat. Coba katakan. Aku mabuk tadi malam, kamu mengambil keuntungan. Aku tidak pernah menyuruhmu menemani minum. Kejadian di restoran kemarin, kamu masih ingat kan? Tapi kenapa kamu melakukan hal itu padaku? Kamu tahu aku mabuk. Kamu istriku, begitu bersemangat, bagaimana aku menolak? Tenang, aku akan bertanggung jawab. Tapi, bukankah Kiao Shasha sudah kembali? Bukankah kamu harus menceraikanku dan bersamanya? Aku akan selesaikan masalah antara aku dan dia. Apa katamu? Sugyanyu, kamu dengarkan baik-baik. Aku sekarang tidak ingin bercerai denganmu. Soal aku dan Kiao Shasha. Itu bukan urusanmu, aku akan mengatasinya. Kiao Shasha. Bukankah dia orang yang kamu sukai? Aku sudah mengajukan cuti sehari untukmu, istirahatlah di rumah dengan baik. Manajer Lee dipecat, apakah karena kamu? Dia diam-diam menggunakan karyawan perusahaan sebagai pelayan minum tanpa sepengetahuan CEO Luo. Itu konsekuensi yang pantas untuknya, bukan karena aku. Sebelum kamu datang, semuanya baik-baik saja. Semua karena kamu. Kakak Qin, ini kesalahan manajer Lee sendiri. Tidak ada hubungannya denganku. Jangan terlalu senang, suatu hari nanti kamu akan membayarnya. Kakak Qin, aku tidak mengerti maksudmu. Manajer Lee dipecat karena dia melakukan hal yang tidak baik. Bahkan jika rekan kerja lain mengetahuinya, mereka akan berpikir keputusan CEO Luo benar. Kamu begitu marah dan membelanya, sangat membuat orang curiga dengan hubungan kalian. Dasar jalang, aku akan mencabik mulutmu. Karyawan grup Shengxi tidak rukun ya? Bisa berkelahi di lorong. Sepertinya aku harus mengevaluasi ulang.
Apakah akan bekerja sama dengan Shengxi? Tuan, ini urusan kami berdua. Orang luar sebaiknya tidak ikut campur. Jika Anda datang untuk urusan. Kalian tidak melanjutkan? Ah, Tuan, terima kasih tadi. Aku tidak melakukan apa-apa. Kamu cucian you? Aku Cukian Yu. Anda? Aku Cemu Chuan. Waktu SD, kita pernah sekelas. Kamu lupa aku? Cheng Emil Chuan. Aku benar-benar tidak mengenalimu. Lama tidak bertemu. Kamu datang ke perusahaan kami untuk apa? Aku datang untuk menemui Sio Luo membahas kerjasama. Ah, Kamu malam ini ada waktu? Makan malam bersama yuk. Terakhir kali kamu pergi tiba-tiba, aku sedih lama. boleh, tapi malam ini tidak bisa. Besok siang saja. Waktu dan tempat terserah kamu. Sekarang kamu punya pacar? Aku sudah menikah. Ah, kamu sudah menikah? Iya, Aku terlambat. Kamu tadi kemana? makan dengan seorang teman. Kamu yakin itu teman? Tentu saja hanya teman. Kenapa kamu bertanya seperti itu? Sebagai wanita Luo Hanshiku, kamu berani makan dengan pria lain, dan pria ini adalah putra sulung Chairman Grup Cheng Yuchuan. Menurutmu ini pantas? Dari mana kamu dapat foto ini? Kamu menyuruh orang mengikutiku? Jangan pedulikan dulu dari mana fotonya. Mulai hari ini, kamu harus putuskan hubungan dengan semua lawan jenis. Jika lain kali, foto seperti ini benar-benar tersebar. Bagaimana orang lain memandangku? Memandang keluarga Luo? Dia hanya teman SD-ku. Tapi caranya memandangmu tidak seperti teman SD. Apakah hari ini tidak peduli bagaimana aku menjelaskan tuduhan ini? Harus kuterima, ya? Benar, aku menikah denganmu. Tapi kenapa aku tidak boleh punya teman lawan jenis? Kamu terlalu otoriter. Otoriter? Baik, hari ini akan kutunjukkan padamu. Apa itu otoriter yang sebenarnya? Aku hanya makan biasa dengan teman. Kenapa kamu marah sekali? Haruskah aku menunggu sampai terjadi sesuatu? Baru boleh marah? Kamu tidak masuk akal. Kamu berani membantah sekarang? Kamu terlalu diktator. Kenapa aku tidak boleh punya? Kira ada kebebasan sendiri? Diktator? Ini disebut diktator? Baik, hari ini akan kutunjukkan padamu. Apa itu diktator yang sebenarnya? Apalagi yang mau kamu lakukan? Kuberitahu, sebagai wanita Luo Hanshiku, kamu harus sepenuhnya fokus padaku. Kiao Sasa dulu bersamaku. Matanya hanya bisa melihatku. Kia Oshasha lagi. Intinya kamu tidak bisa melupakannya. Kalau begitu, kenapa tidak cerai saja denganku? Aku bisa kembalikan kebebasanmu. Perhatikan sikapmu padaku. Ada apa dengan sikapku? Kesabaranku ada batasnya. Halo? Apa katamu? Kiao Sasa mengalami kecelakaan. Kamu mau kemana? Rumah sakit rakyat, kamu juga dengarkan? Sasa mengalami kecelakaan. Kalau aku tidak mengizinkanmu pergi, Bisakah kamu tidak rewel sekarang? Tuan, apakah Anda keluarga dari wanita di dalam ICU? Ya, bagaimana keadaannya sekarang? Begini, kecelakaan menyebabkan kerusakan memori di otaknya. Jadi dia sekarang mengalami amnesia. Amnesia? Ja? Satu-satunya orang yang bisa dia ingat sekarang adalah Anda. Jadi kami hanya bisa menghubungi Anda. Dia bilang Anda adalah tunangannya. Bagaimana bisa? Mungkin saja. Pasien tidak mau mengingat kenangan yang menyakitkan. Jadi dia memilih untuk melupakan. Hanya menyimpan kenangan yang membuatnya bahagia. Kalau seperti ini, apakah memorinya bisa pulih? Ada kemungkinan, tapi satu-satunya orang yang bisa dia ingat sekarang adalah Anda. Mungkin kehadiran Anda bisa membantunya pulih lebih cepat. Kehadiran saya? Ya, karena satu-satunya yang dia ingat sekarang adalah Anda. Baik, aku mengerti. Sayang, kamu datang. Sasa, kamu memanggilku apa tadi? Sayang. Sayang, bukankah kita sudah menikah? Sasa, kamu ingat berapa banyak? Aku ingat kamu. Ingat kamu adalah suamiku. Ingat kita sudah menikah. Ingat kita bertengkar, lalu aku kecelakaan. Tapi sayang, kenapa kita bertengkar? Tidak apa-apa, kamu istirahat dulu. Nanti kita bicara setelah kamu sembuh. Iya, tapi kamu harus selalu menemaniku. Aku takut kalau tidak.
Aku akan selalu menemanimu, kamu tidur dulu. Kamu bilang dia salah mengira kamu adalah suaminya. Tapi sebenarnya kalian sudah putus. Ya, kenapa bisa begini? Otak manusia sangat kompleks. Mungkin dia sangat mengharapkan hal ini. Jadi di alam bawah sadarnya, kalian sudah menikah. Tapi Tuan, Anda tidak bisa memaksanya untuk sadar sekarang. Anda harus mengikutinya, agar tidak menimbulkan kerusakan yang tidak terduga. Bagaimana bisa begini? Qian Yu, kamu mau kemana? Aku antar saja. Tidak usah, aku juga tidak buru-buru, tunggu sebentar saja. Jangan lama-lama, cepat naik. Susah cari taksi di sini. Baiklah MU Tuan, terima kasih ya. Sama-sama. Oh ya, kenapa suamimu tidak menjemputmu pulang kerja? Dia sedang sibuk ada urusan. Apakah dinas luar? Bukan, temannya mengalami kecelakaan dan dirawat di rumah sakit. Kalau teman, bukankah cukup 1 hari untuk menjenguk? Kenapa harus menghabiskan beberapa hari untuk menjenguk? Maaf ya Qian Yu. Sepertinya aku salah bicara. Tidak apa-apa, ini bukan urusanmu. Ini masalah antara kami. Kamu mau kemana? Kediaman Luo. Di sini, yang disebut kediaman Luo hanya satu tempat, yaitu rumah CEO Grup Shengxi. Luo Hanshi. Jangan-jangan suamimu adalah... Benar, suamiku adalah Luo Hanshi. Belakangan ini kabarnya dia setiap hari pergi ke rumah sakit. Dia pergi merawat temannya yang kecelakaan itu, ya? Teman apa? Itu mantan tunangannya. APA. Dia sudah menikah denganmu. Masih saja berhubungan tidak jelas di luar? Tidak apa-apa. Aku sudah terbiasa. Lagi pula, kalau dihitung-hitung, akulah yang menjadi pihak ketiga di antara mereka. Qian Yu. Luo Hanshi tidak pantas untukmu. Bagaimana kalau kamu mempertimbangkan aku? Maaf ya MU Chuan. Kita bisa dibilang teman sejak kecil, kan? Aku lebih dulu mengenalmu daripada Luo Hanshi. Lagi pula, dia tidak baik padamu, aku yang akan baik padamu. Aku bawa kamu pergi, ya? Aku selalu hanya menganggapmu sebagai teman. Tidak apa-apa, aku bisa menunggu. Asalkan kamu bercerai dengan Luo Hanshi, aku akan selalu kembali ke sisimu. Percayalah, aku pasti akan melakukannya. Terima kasih. Sayang, sudah selesai belum? Aku lapar sekali. Kamu siapa? Kenapa kamu masuk ke rumahku? Sayang, ada orang jahat. Sudah pulang? Ayo makan bersama. Kenapa dia di sini? Sayang, dia siapa? Bukannya kamu bilang pergi ke rumah sakit untuk merawatnya beberapa hari saja? Kenapa tidak cukup merawat di rumah sakit, malah dibawa ke rumah? Bahkan harus memanggilmu suami? Qian Yu, aku beritahu ya. Sekarang dia kecelakaan dan hilang ingatan, hanya ingat aku. Aku hanya membawanya pulang untuk dirawat sementara. Mengerti? Sayang, siapa dia sebenarnya? Oh dia? Temanku. Teman? Kalau begitu dia juga temanku. Kakak, ayo masuk. Makanan yang dibuat Hanshi enak banget. Ayo coba. Seorang teman. Qian Yu, dengarkan baik-baik. Sekarang bukan waktunya untuk bertingkah. Makan dulu. Kamu bawa mantan tunanganmu pulang. Aku hanya bertanya, kok dibilang bertingkah? Masak lagi. Selama ini, aku tak pernah dapat kehormatan mencicipi masakanmu, Luo Hanshi. Sayang, apa temanmu tidak suka padaku? Enggak, kamu terlalu banyak pikiran. Santai aja, makan dulu. Duduk dan makan. Tak ada nafsu. Baru pulang sudah cemberut, mau tunjukin ke siapa? Yao Sasa sekarang hilang ingatan. Hanya ingat aku. Karena hubungan masa lalu, aku tak bisa tinggalkan dia. Dia tak punya keluarga lain? Kalau ingatannya tak pulih selamanya, kamu akan merawatnya seumur hidup. Apa maksudmu hilang ingatan selamanya? Pikiranmu kok jahat sekali? Kamu mau apa sih? Baru pulang langsung ribut. Kalau begitu temani dia saja. Aku lelah, mau istirahat. Tunggu. Kenapa badanmu bau parfum pria? Dari mana? Seharian aku rapat dengan banyak orang dari berbagai departemen. Wajar kan kalau ketularan bau parfum orang? Ketularan bau parfum orang lain memang tak aneh. Tapi parfum ini sangat mewah, tak sembarang orang bisa pakai.
Cheng Mu Chuan, aroma ini. Aku menciumnya saat berdiskusi bisnis dengannya kemarin. Kamu bersamanya hari ini? Ya. Dia yang mengantarku pulang. Bukannya sudah kuingatkan, jangan berhubungan lagi dengannya. Kamu saja bisa membiarkan Kiao Shasha tinggal di rumah. Kenapa aku tak boleh bertemu orang lain? Harus kukatakan berapa kali? Aku hanya merawatnya sementara. Sementara? Wah, Tuan Luo memang suka standar ganda. Dengar baik-baik, ini yang terakhir kalinya. Kalau masih ada next time, konsekuensinya tak akan bisa kamu tanggung. Uangnya sudah kutransfer ke rekeningmu. Aku minta kamu lakukan apa yang kuminta. Harus sempurna tanpa kesalahan. Santai saja, setelah semuanya selesai. Bukankah dia kehilangan ingatan? Mau minta orang lain melakukan apa? Ada satu hal lagi yang ingin kuingatkan padamu. Jangan kau berbelas kasihan pada wanita milikmu. Jika kau tidak memuaskanku, kau tidak akan mendapat sepeser pun. Apakah kehilangan ingatan Kiao Shasha itu palsu? Beberapa hari ini dia cuek padaku. Kenapa hari ini tiba-tiba mencari aku? Aku ada hal yang ingin kubicarakan, di rumah tidak nyaman. Jadi aku mencarimu di kantor. Kalau ada sesuatu, langsung saja katakan. Kehilangan ingatan Kiao Shasha itu palsu. Chu Qianyu, aku tahu kau tidak suka Kiao Shasha. Tapi kau tidak perlu menjelekannya seperti ini. Aku tidak menjelekannya, aku mengatakan yang sebenarnya. Kehilangan ingatannya sudah diperiksa oleh dokter profesional. Tapi aku benar-benar mendengarnya. Sudahlah, apapun yang kau katakan sekarang aku tidak percaya. Lihat dirimu sekarang. Seperti wanita cemburu yang berebut perhatian. Itu yang paling kubenci. Apa yang kau katakan? Kalau tidak ada urusan, keluar dan belajar sesuatu. Buat dirimu sibuk, maka kau tidak akan memikirkan hal-hal yang tidak perlu. Luo Hanshi, aku mengatakan yang sebenarnya padamu. Kenapa kau tidak bisa percaya padaku sekali saja? Aku bilang keluar, pergi. Kau jahat. Seperti yang kau lihat, aku akan pindah. Mau pindah kemana? Ibuku meninggalkan sebuah rumah untukku sebelum pergi. Apa hakmu untuk berpikir aku akan mengizinkanmu pergi? Aku tidak perlu izinmu. Kalau begitu aku beritahu, tanpa seizinku. Seumur hidupmu kau tidak akan bisa meninggalkan rumahku. Cheng Mu Chuan. Akhirnya aku tahu kenapa kau ingin pindah. Kenapa sekarang kau ribut denganku? Ternyata sudah dekat dengan pria lain. Apa yang kau omongkan? Aku mengada-ada. Bukankah sudah jelas? Sejak kau mengenal Cheng Mu Chuan, kau berubah total. Apa kalian sudah tidur bersama? Apakah pria lemah ini bisa memuaskanmu? Luo Hanshi, ucapanmu tidak hanya menghinaku, tapi juga menghina Cheng Mu Chuan. Apa hakmu untuk mengatakan itu padaku? Tebakanku benar. Aku akan mengatakannya sekali lagi. Kami hanya teman biasa. Aku pindah bukan untuk tinggal bersamanya. Percaya atau tidak. Kalau kamu ingin pergi, lupakan saja. Lepaskan aku. Dengar baik-baik, kamu milikku. Jangan harap bisa pergi dariku. Di kehidupan ini maupun selanjutnya. Kenapa tidak pergi kerja hari ini? Jangan-jangan bertengkar dengan Hanshi dan dikurung di rumah? Rupanya kamu tidak kehilangan ingatan. Terus kenapa? Hanshi percaya aku kehilangan ingatan. Maka aku kehilangan ingatan. Oh ya. Hanshi sekarang pasti sangat membencimu. Urusanmu apa? Kenapa bukan urusanku, Kak? Kamu tahu tidak, sikapmu sekarang sangat menyebalkan. Bukan aku yang ingin di sini, tapi Hanshi Mu. Dia tidak mau melepas aku. Hah. Aku juga kesal. Omong kosong. Siapa kamu ini? Berani bicara seperti itu padaku? Lihat bagaimana aku menghajar kamu. Berani mendorongku? Akan kutunjukkan akibat mendorongku. Kamu gila. Apa yang ingin kamu lakukan? Kamu akan segera tahu. Hai, Hanshi. Cepat pulang, Kak Qianyu ingin membunuhku. Aku juga tidak tahu kenapa. Aku hanya ingin masuk. Menanyakan apakah Kak Qianyu sudah makan. Tapi dia malah mendorongku.
Lantai penuh pecahan kaca. Tanganku sakit sekali. Luo Hansi, jangan percaya dia. Dia berbohong, dia menipumu. Chu Qianyu, bagaimana kalau kita bertaruh? Menurutmu, Luo Hansi akan percaya padamu? Atau padaku? Kenapa bisa terluka seperti ini? Aku juga tidak tahu kenapa Kak Qianyu tiba-tiba marah. Awalnya aku ingin berbagi sarapan yang kamu buat untukku. TAPI. Hansi, aku banyak berdarah, sakit sekali. Chu Qianyu, oh Chu Qianyu. Aku benar-benar tidak menyangka kamu wanita sekejam ini. Kamu akan tidak lebih untuk menyakiti Sasa seperti ini. Luo Hansi, di hatimu aku adalah orang seperti ini ya? Aku hanya percaya apa yang aku lihat. Lihatlah dirimu sekarang, seperti wanita cemburu. Melihatku saja sudah muak. Ternyata kamu berpikir seperti itu. Henshi, kamu juga jangan menyalahkan kakak Qianyu. Aku hari ini mendengar dia menelepon seseorang bernama Miu Chuan. Bilang dia tidak enak badan. Aku tebak karena itu dia melukaiku. Lagi pula saat suasana hati tidak baik, emosi juga buruk. Lagi-lagi Cheng Yu Chuan. Kamu tidak enak badan, kenapa aku tidak tahu? Kamu tidak enak badan. Kamu cerita ke teman biasa, tidak cerita ke aku. Kamu anggap aku bodoh ya? Terserah kamu mau berpikir apa. Aku tidak mau menjelaskan lagi. Aduh, sakit Hansi. Tanganku tidak akan cacat kan? Aku masih harus main piano. Jangan takut, aku segera bawa kamu ke rumah sakit, dan kamu juga. Nanti kita hitung lagi. Tidak usah. Kapan ada waktu, kita cerai saja. Aku rela untuk kalian. Setelah bercerai, agar kamu bisa masuk ke pelukan Cheng Yu Chuan. Ya, jangan harap. Tidak perlu persetujuanmu, aku akan buat surat cerai. Lalu pindah, tunggu 1 tahun. Kita akan otomatis bercerai. Jangan takut, sekarang kita ke rumah sakit. Qianyu, katanya kamu mau cerai dengan Luo Hansi. Kok kamu bisa tahu cepat sekali? Jangan-jangan kamu selalu memperhatikan aku? Tentu saja, kalau tidak memperhatikan, bagaimana aku tahu? Kapan kesempatanku datang? Kamu ini, Oh ya, sekarang kamu sudah pindah dari keluarga Luo. Dan putus hubungan dengan keluarga Chu, kamu ada tempat tinggal? tenang, sekarang aku tinggal di rumah yang ditinggalkan ibuku. Baguslah, aku khawatir kamu tidak punya tempat. Sendirian tidak takut? Aku ingat kamu takut gelap. Tidak apa-apa. Aku tidur dengan lampu menyala, jangan khawatir. Qianyu, Luo Hansi cerai denganmu, itu kesalahannya. Kamu tidak perlu sedih, dan kamu bisa datang ke sisiku kapan saja. Aku pasti akan memberimu kebahagiaan. Terima kasih ya, Miu Chuan. Aduh, dasar anak nakal. Kau pasti sangat membenciku. Kakek, Chu Qianyu pergi atas kemauannya sendiri. Aku tidak mengusirnya. Kalau kau memperlakukannya dengan baik, apakah dia akan pergi? Kau masih berkilah. Chu Qianyu berbohong. Dia mendorong Kiao Sasa yang sedang amnesia. Sangat keterlaluan. Aku hanya mengatakan beberapa hal, lalu dia pergi dari rumah. APA? Xiao Shasha Amnesia? Siapa yang memberitahumu? Dokter yang memberitahuku langsung. Kiao Sasa sekarang sudah kehilangan ingatan. Dia hanya ingat aku. Bagaimana kau tahu dia tidak berpura-pura? Kakek, Kiao Sasa mengalami kerusakan otak yang menyebabkan hilang ingatan. Sekarang dia hanya ingat aku. Dan hal-hal antara aku dan dia. Kebetulan sekali ya. Tepat saat hubungan kalian berdua sedang baik. Dia tiba-tiba amnesia. Ini sudah didiagnosis dokter. Apa dokter juga bisa palsu? Di dunia ini, tidak ada yang tidak bisa dipalsukan. Aku sudah tua, aku malas mengurusimu. Kedepannya, jika kau ada masalah, jangan cari aku lagi. Ah, kau sangat membenciku. Ah, kakek, aku satu-satunya cucumu. Istirahatlah. Apa maksudmu? Surat pengunduran diriku. Aku pikir-pikir, terus bekerja di perusahaan ini tidak tepat. Belum bercerai, sudah ingin pergi ke tempat lain. Sudah kubilang, meskipun kau tidak mau menandatangani perjanjian cerai. Asal masa pisah rumah kita sudah cukup. Kita bisa otomatis bercerai. Tentang kemana aku pergi setelah bercerai. Tidak perlu Direktur Luo repot-repot memikirkannya. Tidak. Kau ingin mencari Cheng Yu Chuan, bukan? Kemana aku pergi? Apa masih ada hubungannya dengan Direktur Luo? Kau... Baiklah, Chu Qianyu, aku beritahu kamu. Jangan coba-coba membuatku marah, ini tidak baik untukmu.
Aku tenang, yang tidak tenang adalah kamu, Direktur Luo. Ada hal lain? Kalau tidak ada, aku duluan. Chuqianyu, aku beritahu kamu. Kalau sekarang kau minta maaf padaku, semua kenakalanmu di masa lalu, aku bisa memaafkannya. Direktur Luo, kau benar-benar sangat sombong. Jangan menyesal nanti. Wah, sudah mau pergi aja nih? Minggir dong. Kalau aku tidak bisa. Menerli dipecat karena kamu, reputasinya hancur. Mau pergi? Boleh, asal merengkak dari bawah kakiku dulu. Gak masuk akal. Aduh, berani-beraninya kamu menabrakku. Dasar jalan. Berani-beraninya kamu memukulku. Memang kamu yang kupukul. Aku kira sekretaris di grup Shengxi. Semua orangnya berkelas dan bermoral tinggi. Tapi kamu tahu nggak? Tingkahmu barusan kayak perempuan gila. Pak Luo, ini bukan urusanku. Semua salah Chuqianyu si Jalang itu. Siapa yang berani menyebutnya Jalang? Kamu tahu nggak? Dia adalah istriku, Luo Hansi. Kamu ikut aku keluar sebentar. Ini benar-benar tamat. Qianyu. Kamu yakin mau pergi? Aku sangat menyesali keputusanku dulu. Aku ingin pindah lingkungan dan hidup dengan caraku sendiri. Hidup seperti manusia. Aku mengerti. Wajahmu masih sakit? Sudah gak sakit lagi. Maaf, sudah membuatmu menanggung begitu banyak kesedihan dan ketidakadilan. Apa rencanamu selanjutnya? Cari kerja aja. Bagus juga. Dengan pengalaman kerjamu di grup Shengxi, pasti banyak perusahaan lain yang mau. Kalau ada yang butuh bantuanku, kamu bisa bilang kapan saja, aku pasti bantu. Terima kasih. Boleh aku peluk kamu untuk terakhir kali? Jadi, Kamu juga. Nona Chu, kami sudah melihat CV Anda. Sangat bagus, tapi kurang cocok dengan perusahaan kami. Maaf ya, coba lihat perusahaan lain saja. Oh, terima kasih. Kenapa nggak terima gadis ini? Aku rasa dia cukup bagus. Aku juga nggak tahu. Itu perintah atasan. Hatching, and Detong. Silakan masuk. Kita bicara di dalam saja, Qianyu. Kok kamu di sini? Yu Juan, kebetulan banget ya. Aku kesini untuk interview. Wah, gimana hasil interviewnya? Ah, ini. Pak Gao, aku ada urusan mendadak. Kita ketemuan lain kali ya. Apa hubungan wanita ini dengan Pak Cheng? Pak Cheng sampai menunda kerjasama ribuan meter persegi demi dia. Yu Juan, tadi kamu. Pasti ada urusan penting ya. Pergi begitu aja, nggak baik deh. Nggak apa-apa, cuma ganti jadwal aja. Lagi pula perusahaan mereka masih berharap kerjasama dengan kita. Nggak berani komentar. Kamu terlalu semaunya deh. Orang itu kalau memang mau semaunya, ya semaunya aja. Chuqianyu, kamu terlalu banyak mikir. Makanya gampang dikendalikan sama Luo Hansi. Kamu udah interview di banyak tempat tapi nggak ada yang berhasil ya? Tahu nggak kenapa? Kenapa? Kamu di blacklist sama Luo Hansi di industri ini. Apa? Aku udah tanya ke HR di tempat Pak Gao. Memang perintah dari Luo Hansi. Dilarang merekrut kamu, kalau nggak grup Shengxi bakal putus semua kerjasama. Dia berani melakukan hal seperti ini? Gimana kalau kamu masuk ke perusahaanku? Aku nggak takut sama Luo Hansi. Perusahaan Cheng juga nggak kalah sama grup Shengxi. Dan kamu juga bisa tunjukin ke Luo Hansi. Kalau kamu nggak akan kembali. Oh, oke. Baik,
Aku setuju gabung ke perusahaanmu. Kali ini kamu benar-benar bikin aku kesal. Jadi, sekarang Chu Qianyu udah masuk ke perusahaan Cheng Mu Chuan? Iya, Pak Luo. Bagus sekali. Chu Qianyu, kamu benar-benar nekat ya? Kalau gitu, Pak Luo mau ketemu dengan Tuan Cheng untuk bicara? Soalnya Tuan Cheng dan Nona Chu kan kenalan lama. Takutnya. Nggak usah. Kalau dia mau pergi, biarin aja. Aku juga nggak harus punya dia. Ayah. Entah siapa yang nggak mau cerai dan nyuruh orang ngawasin istri terus. Chu Qianyu, kamu benar-benar bikin pusing deh kali ini. Kamu benar-benar membuatku kesal. Siapa? Halo. Apa yang kamu lakukan di sini? Tempat ini tidak menyambutmu. Ah. Tidak menyambutku? Lalu menyambut siapa? Terserah kamu, tapi sekarang, pergilah segera. Kenapa Cheng Mu Chuan boleh datang? Aku tidak boleh? Oh, kamu suka Cheng Mu Chuan. Aku bisa operasi plastik jadi seperti Cheng Mu Chuan. Bagaimana jika kamu bisa melihatku setiap hari? Luo Hansi, kamu gila ya? Kamu kan direktur perusahaan besar. Tidak kekanak-kanakan melakukan ini? Kekanak-kanakan? Aku tidak merasa. Menurutku ini sangat menyenangkan. Aku akan operasi plastik jadi seperti Cheng Mu Chuan. Agar kamu bisa melihatku setiap hari. Jangan lupa. Dia adalah pangeran impianmu. Perlu bantuan tidak? Tidak perlu. Pergi. Tidak pernah lihat pasangan bertengkar? Luo Hansi, kalau kamu terus begini, aku akan panggil polisi. Panggil polisi? Baiklah. Tapi sebelum itu, jangan lupa kita belum bercerai. Aku masih suamimu yang sah. Kamu gila. Apa yang kamu lakukan? Senang ya bergaul dengan Cheng Mu Chuan? Kamu memakaiku? Aku memakamu. Kalau tidak memataimu, aku tidak akan tahu ini semua. Dasar gila. Aku suka panggilan itu, tapi sekarang aku ingin menunjukkan yang lebih gila. Luo Hansi. Dia pernah menciummu seperti ini? Luo Hansi. Katakan padaku. Aku atau Cheng Mu Chuan, siapa yang membuatmu lebih bergairah? Dasar bajingan. Kamu sengaja datang untuk menghinaku? Baiklah. Kamu ingin tahu siapa yang lebih baik, kamu atau Cheng Mu Chuan? Baiklah, aku beritahu, kamu tidak bisa menandingi Cheng Mu Chuan. Dari luar sampai dalam, semua tidak bisa menandinginya. Tuan Luo, apakah jawabanku memuaskan? Bagus, kamu benar-benar hebat, Chu Qianyu. Kalau begitu, aku beritahu kamu. Hari ini aku tidak hanya akan menciummu, aku juga akan tidur denganmu. Luo Hansi. Chu Qianyu, apa maksudmu? Pergi. Pergi. Apa sentuhanku membuatmu sangat jijik? Seberapa bencinya kau padaku? Ya. Jadi, Direktur Grup Shengxi yang terhormat. Jangan buang-buang waktumu di sini. Baik, aku akan memberitahumu. Jangan kira Luo Hansi tidak bisa hidup tanpa seorang wanita sepertimu. Kau terlalu banyak berpikir. Dokter, bagaimana kondisi anak saya? Janin sudah berusia 1 bulan dan sangat sehat. Istirahatlah yang cukup, jangan terlalu lelah. Baik, terima kasih dokter. Mengapa suamimu tidak menemanimu untuk pemeriksaan? 3 bulan pertama sangat krusial, butuh pendamping. Saya mengerti. Kalau begitu, istirahatlah yang baik. Sayang, maafkan ibu. Tapi tidak apa-apa meski tanpa ayah. Aku akan membesarkanmu dengan baik. Nona Qiao. Sesuai permintaanmu, orangnya sudah kubicara. Nona Qiao, apakah kau yakin?
Sudah menyiapkan jalan keluar untukku? Ah, baiklah, aku lihat. Ya. Wah, uangnya sudah diterima. Terima kasih, Nona Kiao. Anak durhaka ini. Dia sudah tidak menganggapku sebagai ayah. Aku juga tidak perlu lagi memikirkan dia. Nona Kiao, apa yang ingin kau lakukan? Telepon Luo Hansher. Jika aku memberitahunya dan dia datang. Bukankah rencana kita akan terbongkar? Baik. Sudah sadar? Lebih baik, biar tidak mati tanpa alasan. Katakan APA yang Injin kau katakan. Legipula kau tidak akan lama lagi hidup. Aku anakmu, kau gila? Ya, aku gila. Siapa yang membuatku gila? Kau, Chu Qianyu. Kau tidak mengizinkan grup Shengxi membiayai aku, keluarga Chu bangkrut. Setiap hari aku dikejar-kejar penagih utang, dipukuli. Aku tidak punya pilihan lagi, siapa yang harus disalahkan? Hanya dirimu sendiri. Kebangkrutan perusahaan adalah kegagalan strategi investasimu sendiri. Salahku? Kau pembawa sial, ibumu juga. Dulu kau dijual ke bos Yo. Aku pikir bisa dapat belasan juta. Ternyata kamu malah kabur dari pernikahan. Bos Joe sudah tiada. Tak disangka kamu malah merangkul Luo Hanshi. Dulu waktu kamu menikah dengan Luo Hanshi, aku masih berharap sedikit. Kamu benar-benar bintang sial. Tidak membantu keluarga sendiri sudah parah. Kamu malah membantu Luo Hansher, menekan keluarga Chu. Untuk apa aku menyimpanmu? Mati saja kamu. Aku masih bisa dapat uang banyak dari Kiao Sasa. Uang banyak. Ternyata selama ini kamu hanya melihat berapa keuntungan yang bisa kudatangkan. Kamu sama sekali tidak pernah menganggapku sebagai anakmu. Telepon Luo Hansher. Surah dia bawa 100 juta untuk menebusmu. 100 juta? Kau pikir Luo Hanshi bodoh? Aku tidak semahal itu. Jika Luo Hanshi tidak membawa 100 juta untuk menebusmu, Berarti dia tidak peduli padamu. 10 juta ini. Apa bedanya dengan 100 juta? Cuma angka saja. Baik, aku telepon. Halo, langka sekali kau meneleponku. Bicara, Director Luo. Chu Jiantian. Apa maumu? Tidak ada APA. Cuma sudah lama tidak bertemu anak perempuan, hari ini. Aku menyuruh orang menjemputnya. Anak perempuanku ini tidak tahu diri. Ayah yang ingin menemuinya harus bertindak sendiri. Katakan, setelah kubesarkan selama bertahun-tahun. Meminta uang tunjangan tidak berlebihan kan? Kau suaminya. Memintanya darimu juga sama saja, setuju? Kasih tahu alamatnya, aku segera bawa uang. Aku peringatkan, jangan macam-macam. Ternyata Direktur Luo masih peduli pada anakku. 100 juta, tidak boleh kurang. Hanya kau sendiri yang boleh datang. Dari grup Shengxi ke sini, tidak sampai 1 jam perjalanan. Aku tunggu 1 jam. Ingat, jika kau tidak datang, Qian Yu akan jadi popcorn. Suruh Qian Yu angkat telepon sekarang. Aku harus memastikan dia aman. Luo Hanshi. Jangan takut, aku segera bawa uang untuk menyelamatkanmu. Sudah. Begitu saja. Dia mau menyelamatkanku, dia masih peduli padaku. Oh, Sasa, sakit sekali. sampai Arshi. Waktunya habis. Luo Hanshi ini ternyata memilih Kiao Sasa. Meninggalkanmu. Bagaimana bisa aku punya anak yang gagal sepertimu? Tidak, dia akan datang. Sudah terlambat ketika Luo Hanshi tidak mau membayar 10 juta untukmu. Aku seharusnya tahu, kamu tidak ada artinya di hatinya. Kamu mati. Aku masih bisa dapat uang dari Kiao Sasa. Jadi salahkan dirimu sendiri. Cheng Mu Chuan, sangat familiar. Oh, putra sulung grup Cheng Ya. Chu Qianyu, kamu hebat.
Tak kusangka kamu bisa merayu banyak orang kaya. Aku dan MU Chuan hanya teman biasa. MU Chuan, panggilannya begitu mesra masih bilang teman biasa. Chu Qianyu, kamu sudah menikah. Tuan Cheng ini masih mau berhubungan denganmu. Dia suka kamu, kurasa uang ini pasti mau dia bayar. Jangan ganggu dia. Tuan Cheng, Chu Qianyu ada di tanganku. Jika kamu tidak ingin dia mati, bawa 100 juta ke pabrik tua di pinggir kota, sendirian. Aku tunggu Tuan Cheng. Qianyu. Uangnya sudah kubawa, 1 juta. Aku minta 100 juta, kamu kasih 1 juta, kamu bercanda ya. Ban bukan milikku, tidak bisa senaknya minta berapa saja. 100 juta jumlahnya terlalu besar. Lagi pula Ban tidak punya uang tunai sebanyak itu, jika orangnya dilepas. Kamu ingkar janji, aku tidak bisa berbuat apa-apa. Hari ini Minggu, Ban tutup. Dan tidak ada uang tunai sebanyak itu, semakin lama kamu menunda. Akhirnya kamu sendiri yang repot, pikirkan baik-baik. Begini saja, kasih aku nomor rekening. Aku transfer 10 juta dulu. Sudah dikirim. Tuan Cheng, kamu memang orang yang baik hati. Baik, aku percaya kamu. Bawa dia pergi. Aku tidak apa-apa. Kalian semua tahu aku yang menculik Chu Qianyu. Chu Jiantian, kamu pencekat. Ingkar janji. Kalian melapor polisi. Semuanya akan hancur bagiku. Membunuh kalian adalah cara terbaik. Kamu sudah sadar, ada yang tidak enak badan? Aku baik-baik saja. Masih. Jangan bicara dulu. Dokter, tolong periksa dia. Dia sebelumnya menghirup obat bius. Apakah ini sangat berbahaya bagi tubuhnya? Saat ini tidak ada masalah besar, tapi kondisi tubuhnya sekarang spesial. Lebih baik dirawat beberapa hari lagi untuk observasi. Lebih hati-hati itu baik. Qianyu bilang kondisi tubuhmu spesial. Maksudnya APA? Aku hamil. APA, Luo Hanshi benar-benar keterlaluan. Kamu hamil, dia malah mau cerai. Kamu kecelakaan dia juga tidak muncul, dia mau apa sih? MU Chuan. Sudah, jangan bicara lagi. Qianyu, kalau dia tidak menghargaimu, kita tinggalkan dia saja ya? Aku akan baik padamu. Aku akan perlakukan anakmu seperti anakku sendiri, oke? Qianyu. Cheng MU Chuan, kamu ngapain di sini? Kalau aku tidak di sini, yang kamu lihat adalah mayat Qianyu. Luo Hanshi, pergi saja, aku tidak mau melihatmu. Dengar dulu, waktu itu. Karena Kiao Sasa melukai arteri besar di kedua tangannya. Kalau terlambat ke rumah sakit, tangannya bisa lumpuh. Aku pikir Chu Jiantian, bagaimanapun juga ayah kandungmu, seharusnya tidak akan melakukan hal gila padamu. Tapi Chu Jiantian benar-benar gila. Dia mau membakar Qianyu. Kalau aku terlambat, akibatnya tidak terbayangkan. Kiao Sasa hanya terluka di tangannya. Qianyu menghadapi bahaya hidup dan mati. Ini urusanku dan Chu Qianyu. Tidak perlu kamu ikut campur, Cheng MU Chuan. Luo Hanshi, aku benar-benar lelah. Bisakah kamu melepaskanku? Qianyu. Saat aku dan Kiao Sasha dalam masalah, kamu memilih dia. Kami bilang hal yang sama. Tapi kamu tetap hanya percaya Kiao Sasha. Kalau begitu, kenapa kamu tidak mau melepaskanku? Qianyu, maaf, kali ini aku benar-benar salah hitung. Aku bersumpah akan mengutamakanmu dalam segala hal, Qianyu. Aku mau istirahat. Kalau begitu, istirahatlah yang cukup. Aku akan menengokmu nanti. Apa kesalahanku? Mengapa mereka semua memperlakukanku seperti ini? Apakah aku benar-benar tidak disukai? Ini bukan salahmu. Mereka yang salah memperlakukanmu. Semua akan baik-baik saja. Qianyu, percayakah kamu padaku? Ikutlah denganku ke tempat yang tidak bisa mereka temukan. Kamu melahirkan anak itu. Kita akan membesarkannya bersama. Kamu melakukan ini. Apakah itu sepadan? Selama itu kamu pasti sepadan. Presiden Direktur, kami masih belum menemukan kabar tentang Nona Chu. Sudah berhari-hari, kalian bahkan tidak bisa menemukan seorang wanita lemah. Kamu dan anak buahmu isi kepala kalian hanya tepung kanji. Sudah orang tidak benar. Kami sudah mencari di seluruh penjuru kota ini, tapi tidak menemukan kabar tentang Nona Chu. Tapi kami menemukan kabar lain. Kami menemukan Tuan Cheng MU Chuan juga tidak ada di dalam negeri. Tidak ada yang tahu pasti kemana dia pergi. Cari. Apapun biayanya, temukan dia. Tahu dia semuanya, jangan lupa. Jadi,
Kamu mengakui bahwa amnesiamu hanya pura-pura? Kalau sudah tahu, tidak ada yang perlu disembunyikan lagi. Benar, amnesiaku hanya pura-pura. Tapi sikap Hansi membuktikan dia masih mencintaiku. Jadi kamu tidak bisa memisahkan kami. Kalau kamu lebih pintar, aku bisa meminta Hansi merawatmu sampai tua. HMPH, sekarang Hansi belum melihat wajah aslimu. Jadi dia mudah dipermainkan. Kalau dia tahu kamu menipunya, apakah dia akan menerimamu? Dia tidak akan pernah tahu. Besar sekali mulutmu. Bukankah seharusnya kamu di kantor? Kenapa pulang lebih awal? Kamu selalu berpura-pura. Tidak, tunggu, dengarkan penjelasanku. Aku selalu merasa bersalah padamu. Untukmu, aku bahkan rela menyakiti Qianyu. Hansi, aku punya alasan. Aku benar-benar tidak sengaja. Aku benar-benar tidak tahu sejak kapan kamu berubah menjadi wanita penuh kebohongan. Semua yang dikatakan Qianyu benar. Aku malah tidak mempercayainya. Aku bahkan memanggilnya wanita cemburu demi kamu. Ternyata orang yang seharusnya mati adalah aku. Sepertinya ada orang yang menemukannya lebih dulu dariku. Jadi, amnesia kamu palsu ya? Kakek, maafkan aku salah. Aku sudah bilang waktu itu, kamu harus bertanggung jawab sendiri. Jangan cari aku. Dengar dulu, Masih mau cari alasan apa lagi? awalnya aku sudah berangkat ke sekolah di luar negeri. Tapi aku kembali karena terlalu ingin mendapatkanmu. Kiao Sasha, aku sangat kecewa padamu. Kamu cuma bisa bohong? Kurasa lebih dari itu. Lihat baik-baik. Ternyata Qianyu diculik oleh Chu Jiantian. Kamu yang menyuruhnya di belakang. Bukan. Chu Jiantian sendiri sudah berniat jahat pada Chu Qianyu. Bukan aku sendiri sepenuhnya. Kebetulan sekali, hari itu kamu melukai kedua tanganmu. Untuk menyingkirkan Chu Qianyu. Kamu tega pada dirimu sendiri. Aku meremehkanmu. Kenapa tidak bisa kasih aku kesempatan lagi? Sekarang melihatmu saja aku jijik. Qianyu, kamu di mana sih? Qianyu, maafkan aku. Cepat pulang, waktu itu pasti kamu sangat putus asa dan takut. Tapi aku tidak langsung menyelamatkanmu. Pantas kamu marah padaku, ini salahku. Presiden, sudah sesuai perintah Anda. Chu Jiantian sudah dimasukin ke penjara. Kiao Sasa juga dikirim ke rumah sakit jiwa. Hanya saja dia terus-terusan minta bertemu kamu. Lebih baik biarkan dia mati di rumah sakit jiwa seumur hidup. Baik, aku mengerti. Pak Luo, Ada apa? Nona Chu. Kami menemukan Nona Chu. Apa? Ditemukan? Orang kami baru saja melihat Nona Chu kembali di bandara. Dan juga Tuan Cheng Muchuan. Tidak apa, kita langsung cari dia sekarang. Pak Luo, Anda harus siap mental. Maksudnya apa? Nona Chu ada anak di sampingnya. Paman, kamu siapa? Nak, kamu. Ibu, ada paman di luar. Lama tidak bertemu. Pak Luo, lama tidak bertemu. Tadi itu anakmu? Iya, betul. Dia cantik sekali, mirip denganmu. Boleh aku tanya, dia anak siapa? Jangan-jangan anakmu? Bagaimana kabarmu selama ini? Aku baik-baik saja, tidak perlu khawatir ada yang menjebakku lagi. Dan tidak akan ada yang bisa menyakitiku lagi. Sekarang kamu bersama Cheng Mu Chuan? Maaf mengecewakanmu, Pak Luo. Aku pulang ke Indonesia kali ini. Untuk melangsungkan pernikahan dengan Mu Chuan. Aku tahu aku terlalu ikut campur, tapi di hatiku selalu ada kamu. Pokoknya kamu tidak boleh menikah dengan Cheng Mu Chuan. Aku akan membawamu pergi. Lepaskan. Kamu mau apa? Aku ingin membawamu pergi. Lepaskan. Brengsek. Berani-beraninya mengganggunya lagi. Cheng Mu Chuan. Sekarang yang mengganggunya bukan aku, tapi kamu. Aku ingin tahu, Chu Qianyu masih istriku. Kita belum bercerai. 5 tahun lalu saat dia hampir terbakar, kamu di mana? Sekarang kamu tahu dia istrimu? Mama, paman tadi siapa? Dia sudah datang beberapa hari ini. Nian-nian suka paman tadi? Suka. Kalau mama bilang, jangan bertemu paman itu lagi. Nian-nian bisa? Kalau mama tidak suka aku bertemu dia,
Aku tidak akan bertemu. Besok Nian harus dirawat di rumah sakit. Aku tidak. Nian tidak takut. Nian sangat berani. Paman Cheng, sekarang ada waktu main dengan Nian? Tentu saja bisa. Mama, aku mau ke toilet. Ya, ayo. MU Cuan. Nian demam lagi. Tenang, jangan khawatir. Dokter tadi juga bilang. Hanya karena ganti lingkungan, penyakitnya jadi lebih parah. Semua akan baik-baik saja. MU Cuan, dia masih sangat kecil. Kenapa harus mengalami siksaan seperti ini? Katakan, jika dulu aku tidak melahirkannya. Apakah dia tidak perlu menderita seperti ini? Aku yang membawanya ke dunia ini. Apa aku terlalu egois? Jangan berpikir seperti itu, ini bukan salahmu. Aku benar-benar ibu yang gagal. Semua akan baik-baik saja, percayalah padaku. Apakah kalian keluarga pasien? Iya. Kondisi pasien sekarang tidak optimis. Harus segera melakukan transplantasi sumsum tulang. Aku sudah berkomunikasi dengan dokter di luar negeri juga. Kudengar kalian pulang ke Indonesia karena di dalam negeri sudah menemukan sumsum tulang yang cocok, benar kan? Iya, kami perlu berkomunikasi lebih lanjut. Halo. Apa? MU Cuan. Orang yang sebelumnya berjanji mendonorkan sumsum tulang itu mengingkari janji. Bagaimana ini? Bagaimana ini? Penyakit Nian sudah tidak bisa ditunda lagi. Harry Luo Hansher saja. Luo Hansi adalah ayah kandung Nian. Transplantasi sumsum tulangnya kemungkinan besar cocok dengan Nian. Baik, tadinya kukira Nian bisa segera dioperasi. Setelah selesai, dia akan baik-baik saja, MU Cuan. Katakan, kalau sumsum tulang Luo Hansi juga tidak cocok, bagaimana dengan Nian? Tidak apa, Nian anak yang beruntung. Tianyu, kau juga di sini. Luo Hansi, aku datang hari ini untuk meminta bantuanmu. Antara kita tidak perlu pakai kata meminta. Kau tahu, apapun yang kau inginkan, bisa kuberikan. Nian sakit. Penyakit apa? Parahkah? Leukemia. Dia butuh transplantasi sumsum tulang. Tapi bukankah kecocokan transplantasi sumsum tulang antara kerabat lebih tinggi? Seharusnya kau cari dia. Nian adalah anakmu. Saat Qian Yu hamil dengannya dulu, Kia Osasa sudah menculiknya. Mungkin saat itu Nian sudah terluka. Kata dokter, kalau tidak segera menemukan sumsum tulang yang cocok, maka Jangan takut, ayo, segera ke rumah sakit. Li Qiuhui, Pak Luo, kecocokanmu dengan Chunian berhasil. Baik, terima kasih. Nian, bagaimana perasaanmu? Paman, kau datang menjenguk Nian. Nian sama sekali tidak merasa sakit. Nian adalah superhero kecil. Nian baik. Mama, bukankah kamu bilang nanti tidak bisa melihat paman ini lagi? Boleh aku memberitahunya? Kamu adalah ayahku, kan? Bagaimana kamu tahu? Aku menebaknya, karena setiap kali melihatmu, aku merasa sangat senang. Maaf, ini semua salah ayah. Tidak apa-apa, Nian tidak menyalahkan ayah. Aku tahu ayah tidak sengaja. Nian, ayah berjanji padamu. Nanti tidak akan meninggalkanmu dan mama lagi. Aku akan selalu berada di samping kalian, tidak akan meninggalkan kalian lagi. Jadi Nian, kamu harus cepat sembuh. Mengerti? Qian Yu, jika Luo Hansi bisa memberimu kebahagiaan, aku akan mundur dan diam-diam menjagamu, Luo Hansi. Kuharap kamu tidak akan mengecewakan Qian Yu lagi. Luo Hansi, mari kita bicara. Sejujurnya, aku sekarang tidak bisa memaafkanmu. Aku juga tidak bisa meyakinkan diriku untuk kembali bersamamu. Kamu harus tahu, aku sekarang hanya karena penyakit Nian. Terpaksa terus berurusan denganmu. Sebenarnya, aku tidak pernah berharap untuk dimaafkan olehmu. Lagi pula dulu. Aku melakukan terlalu banyak hal yang tidak manusiawi. Bagaimana dengan Kiao Shasha? Kalian sudah bersama? Orang yang kusukai hanya kamu, tidak ada ruang untuk orang lain. Iya. Aku benar-benar ingin tahu, di hatimu. Apakah pernah ada aku? Kenapa kamu berpikir seperti itu? Aku. Bagaimana mungkin di hatiku tidak ada kamu, Qian Yu? Tapi kamu terus-menerus menempatkanku di urutan terakhir. Meninggalkanku.
Kuharap kamu bisa memberiku kesempatan lagi. Anggap saja demi Nian-Nian. Aku adalah detektif pipi. Tugasku adalah menyelesaikan berbagai macam kasus. Ayah, kamu benar-benar bodoh, tidak bisa bercerita. Maaf ya, Nian-Nian. Ayah memang tidak pandai bercerita, tapi ayah berjanji padamu. Nanti ayah akan belajar dengan sungguh-sungguh. Berusaha memberikan lebih banyak cerita bagus untuk Nian-Nian. Sebenarnya ayah tidak bercerita juga tidak apa-apa. Asalkan Nian-Nian bisa melihat ayah setiap hari. Nian-Nian merasa sangat senang. Ayah janji padamu. Setelah Nian-Nian sembuh nanti, ayah akan ajak Nian-Nian ke taman bermain, ke tempat ski. Hei, kita pergi lihat panda, ya? Ja, Hei, Sudah, Nian-Nian. Kamu harus tidur sekarang. tidak, aku mau dengar cerita dari ayah. baik, Nian-Nian, ayah janji padamu. Setelah kamu sembuh nanti, ayah akan bacakan cerita setiap hari. Tapi Nian-Nian, sekarang kita harus fokus memulihkan kesehatan, mengerti? Kalau begitu, kita bersumpah. Bersumpah, Nian-Nian istirahat yang baik, ya? Luo Hanshi, aku berterima kasih padamu. Meskipun selama ini Nian-Nian tidak mengatakan apa-apa. Tapi aku bisa melihat, dia sebenarnya sangat merindukan kasih sayang ayah. Maafkan aku, ini semua salahku, di masa depan. Aku akan menebus semua untuk kalian berdua, ibu dan anak. Hari ini aku membelikan Nian-Nian beberapa buah. Tapi tidak tahu dia suka apa, jadi aku beli banyak. Nian-Nian tidak pilih-pilih makanan, ayo pergi. Sisi, aku mohon padamu, lepaskan anak itu. Apapun yang kamu mau, aku akan berikan. Kamu juga tahu takut, ya, Chu Qianyu. Kamu mau apa? Uang, barang, atau perusahaan? Asalkan kamu lepaskan anak itu. Kamu tahu aku adalah CEO grup Shengxi. Semua permintaanmu, aku bisa penuhi. Aku mau apa? Ya, aku mau apa? Ayah di penjara. Ibu menghilang, lingkaran masa lalu, semua menertawakanku. Semua ini berkat kalian berdua. Kamu pikir aku masih bisa apa? Jangan sembarangan. HMPH, kamu, Luo, CEO grup Shengxi yang terhormat. Dengan satu kalimat bisa membuat grup Chu bangkrut. Kok bisa peduli dengan hal seperti ini? Sepertinya ini benar-benar tawaranku yang bagus. Jangan emosi, katakan saja apa yang kamu mau. Anak itu tidak bersalah. Ibu, jangan pedulikan Nian-Nian lagi. Nian-Nian tidak takut. Kalau masih berisik, aku akan lempar kamu ke bawah. Jangan, aku mohon padamu. Bagus, aku hanya ingin melihatmu. Dalam keadaan memohon seperti ini, memohon padaku, teras memohon. Berlutut dan memohon padaku. Apa yang sebenarnya kamu inginkan? Bukankah sudah kubilang? Kalian berlutut dan memohon padaku. Aku akan pertimbangkan untuk melepaskan si kecil ini. Jangan keterlaluan. Ternyata, seorang direktur besar seperti kamu juga bisa seperti ini. Kamu, Luo Hanshi, bisa mendapatkan apapun yang kamu inginkan. Kamu ingin seorang anak? Banyak wanita di luar sana bisa memberimu anak, kenapa peduli dengan sesuatu yang lemah seperti ini? Kasihan sekali. Aku berlutut. Aku berlutut. Jangan sakiti Nian-Nian. Dia masih sangat lemah. Qianyu, Aku berlutut, jangan sakiti Nian-Nian. Kumohon. Lihatlah dirimu, seperti orang yang menyedihkan. Chu Qianyu. Aku sudah berlutut. Kumohon. Lepaskan Nian-Nian. Kamu sangat patuh ya, Chu Qianyu. Tapi bagaimana? Aku belum ingin melepaskannya. Nian-Nian juga keponakanmu. Kamu tahu bagaimana aku bertahan selama ini? 5 tahun lalu keluarga Chudak terkejar oleh keluarga Luo. Aku kehilangan segalanya. Saudara-saudariku membicarakanku di belakang. Mereka menjauhiku seperti aku adalah kutukan. Semua ini salahmu? Kenapa kamu tidak mati saja? Kalau begitu serang aku, lepaskan Nian-Nian. Sisi, semua ini salahku, salahku. Kalau kamu marah, marahlah padaku, jangan pada orang lain, oke? Kalian semua pantas mati, terutama kamu Chu Qianyu. Hanya karena ibumu menikah dengan ayah terlebih dahulu. Aku mendapat kap anak haram, nenek tidak menyukaiku. Orang-orang di sekelilingku juga diam-diam menertawakanku. Semua ini karena kamu. Sisi, jangan terlalu emosi. Nian-Nian tidak enak badan. Sekarang aku tidak punya apa-apa lagi. Kenapa kamu punya suami dan anak, hidupmu semakin bahagia? Haha,
Aku sudah tidak ingin hidup lagi. Hari ini akan kutunjukkan padamu bagaimana anakmu mati di depan kalian. Kematiannya karena kamu. Ebio. Bajingan kecil, matilah bersamaku. Ebio. Hari ini kamu sudah bekerja keras. Nian hari ini benar-benar ketakutan. Aku harus membujuknya lama sampai dia tertidur. Kamu juga ketakutan ya? Aku akan ambilkan semangkuk sup renang untukmu. Aku sengaja merebusnya. Aku tidak perlu. Terima kasih ya. Apa yang kamu bicarakan? Jangan bilang terima kasih. Kejadian hari ini sebenarnya adalah kesalahanku. Aku bersumpah akan merawatmu dan Nian dengan baik di masa depan. Tidak akan membiarkan hal seperti ini terjadi lagi. Nian takut tidak? Tidak takut. Nian adalah superhero kecil. Bagus kalau tidak takut. Ayah berjanji padamu. Tidak akan pernah meninggalkan Nian dan ibu lagi. Tidak ada yang bisa memisahkan kita lagi, oke? Kalau gaji kita bersumpah. Bersumpah. Sudah bangun, Nian baik-baik saja. Kamu tenang saja. Sayang, Siapa yang kamu panggil sayang? bukankah kamu berjanji akan memberiku kesempatan lagi? Itu tergantung pada performamu selanjutnya. Baik, tenang saja. Qian Yu, sudah lama tidak bertemu. Kakek Luo, kenapa Anda datang? Ini semua salah anak nakal ini. Kalau bukan karena aku baru sadar akhir-akhir ini, hanya Xiaoan yang ada di perusahaan. Aku benar-benar tidak tahu sudah terjadi banyak hal. Astaga, kakek. Anda jangan. Dia baru saja selesai operasi, tubuhnya masih sangat lemah, kakek. Lihat tidak, istriku sangat perhatian. Kalau bukan karena kamu dulu bertindak bodoh. Harus menunggu sampai sekarang baru diperhatikan? Lepaskan aku, keluarkan aku tidak gila, aku normal. Aku tahu kamu tidak gila. Siapa kamu? Siapa kamu? Chu Jiantian adalah suamiku. Aku tahu dulu kamu yang menyuruhnya menculik Chu Qianyu. Dia sekarang di penjara, tapi aku tidak membencimu. Chu Qianyu adalah orang yang pantas mati. Dia adalah musuh kita berdua. Kamu datang mencariku, bukan untuk membuatku jengkel pada Chu Qianyu, kan? Apa yang kamu inginkan? Aku ingin kamu membunuhnya. Kalau bukan karena orang-orang Luhansi sekarang mengawasiku, aku sudah melakukannya sendiri, tidak perlu kamu. Kenapa? Tidak berani? Kamu sudah dibuat sangat menderita oleh Chu Qianyu. Masih tidak berani membalas dendam untuk dirimu sendiri, pantas saja seumur hidupmu. Tidak bisa mengalahkannya. Siapa bilang aku tidak berani? Begini baru benar. Ini adalah Chu Qianyu, rute yang dia lewati setiap hari. Dia akan pergi ke rumah sakit untuk melihat anaknya. Aku sudah mengamatinya. Tidak ada CCTV di sekitarnya. Ini tempat terbaik untuk bertindak. Kamu pergi sekarang juga. CCTV di luar sudah aku rusakkan. Cepat pergi sekarang. Chu Qianyu, kamu menghancurkan keluargaku. Aku akan membuatmu mati dengan sengsara. Kiao Sasa kabur dari rumah sakit jiwa. Kabur. Kalian ini bagaimana kerjanya? Sudah periksa CCTV belum? Sudah, tapi tadi malam. CCTV di rumah sakit itu rusak semua. Rusak semua. Sepertinya ini bukan kebetulan. Sekarang perlu kita lakukan APA. Sekarang aku sudah punya Qianyu dan Nian. Sudahlah, biarkan saja. Kamu keluar dulu. Halo Qianyu, kamu di mana?
Kamu pikir bisa menghindariku? Chu Qianyu. Berkat kamu. Sekarang aku sudah tidak berbeda dengan orang gila. Apa yang kamu bicarakan? Aku tidak mengerti. Hidupku sudah hancur. Kamu juga tidak akan bahagia. Semua karena kamulah aku menjadi seperti ini. Kiao Xiaxia, aku tidak pernah menyakitimu, malah kamu berkali-kali menjebakku. Tidak penting. Semua ini sudah tidak penting lagi. Hari ini kamu harus mati. Kamu gila, pembunuh harus bayar nyawa. Sejak Luo Hansher memasukkanku ke rumah sakit jiwa, aku sudah gila. Kamu tidak mungkin tidak tahu. Orang gila membunuh, tidak perlu bernyawa. Chu Qianyu. Matilah kamu. Kiao Xiaxia, sekarang kamu masih bisa berhenti. Haji, Bagaimana? Kamu tidak apa-apa? kalau aku benar-benar dibunuh, bagaimana dengan Nian? Tenang, ada aku di sini. Semuanya akan baik-baik saja. Kalian berdua bersama. Sudah tanya aku belum? Kamu malah menangkis pisau untuknya. Ya, Baiklah. Kalau begitu, kita mati bersama. Lepaskan aku akan membunuh mereka. Pak Luo, kamu tidak apa? Kenapa sudah lama sekali belum selesai juga? Kakek, ini semua salahku. Kalau bukan karena aku. Kalau dia tidak mengenalku, dia tidak akan jadi korban. Ah. Ini bukan salahmu, dia bisa menangkis pisau untukmu. Dia juga anak baik keluarga Luo, jangan terlalu menyalahkan diri sendiri. Ini semua karma. Dia sudah terlibat dengan Kiao Xiaxia begitu lama. Sudah selesai, jangan terlalu terbebani. Ini sama sekali bukan salahmu. Dengarkan, pulang dulu dengan kakek buyut, ya? Dokter, Luka Pak Luo sangat dalam dan dekat dengan bagian vital. Jika dalam beberapa hari ini dia bisa bangun, berarti dia sudah lepas dari bahaya. kalau tidak bisa bangun, Kalau tidak bisa bangun, lebih berbahaya lagi. sudah hari ketiga, kamu masih belum mau bangun. Baiklah. Anggap saja ini liburan panjang, istirahat yang cukup. Setelah istirahatmu cukup, cepat bangun. Jangan malas-malasan. Nanti aku marah. Cepat bangun, ya? Aku sangat takut. Kemarin Nian bertanya padaku. Apakah dia tidak punya ayah lagi? Bukankah kamu bilang akan memberikan kebahagiaan untuk kami? Bagaimana teganya kamu tidak mau bangun? Kamu bisa mendengarku, kan? Aku tidak salah lihat, dokter, cepat periksa dia. Tangannya tadi bergerak 2 kali. Nyonya, Anda salah lihat. Tidak ada tanda-tanda Pak Luo akan bangun. Tidak mungkin, aku lihat jelas, tangannya jelas bergerak. Saya sangat mengerti perasaan Anda, tapi... Lihat, aku bilang dia ada reaksi. Nyonya, luka Pak Luo sangat parah. Apa metode yang Anda gunakan untuk dia? Aku hanya menceritakan beberapa hal antara kami. Memohon dia cepat bangun, jangan biarkan anak tidak punya ayah. Sepertinya metode ini efektif. Nanti kita akan menyesuaikan resepnya lagi. Agar Pak Luo segera diobati. Percaya Pak Luo akan segera bangun.
Hansi, kamu dengar? Dokter bilang kamu akan segera bangun. Mu Chuan hari ini pergi ke luar negeri lagi. Dia bilang mungkin akan tinggal di luar negeri, tidak kembali. Kalau dipikir-pikir, kalau tidak ada dia selama ini, aku benar-benar tidak tahu. Apakah aku bisa bertahan? Kamu. Jangan pikirkan Cheng Mu Chuan lagi. Aku tidak mengizinkan. Kamu sudah bangun, ya? Kamu tidak perlu merasa bersalah padanya. Aku tidak menyebut Mu Chuan. Cemburuan banget. Sudah saat begini masih cemburu pada Mu Chuan? Pak Luo sudah bangun, tidak ada masalah besar. Terima kasih. Ngapain lihat aku seperti itu? Sepertinya kamu benar-benar cemburu pada Cheng Mu Chuan. Aku cemburu padanya? Aku tulus memohon selama 3 hari. Kamu tidak bereaksi sama sekali. Tapi begitu nama Cheng Mu Chuan disebut, kamu langsung sadar. Omong kosong. Itu karena aku kebetulan sudah waktunya bangun. Bagaimana? Tidak apa-apa? Istirahat yang baik. Aku hanya mampir. Kapan aku bisa punya cucu lagi? Tanya sesuatu, kamu sedang tidak di masa aman, kan? Xiaoan, menurutmu setelan ini bagaimana? Sangat bagus, cocok dengan aura Anda dan acara hari ini. Pak Presiden, ini sudah setelan kelima yang Anda coba. Kalau tidak cepat, mungkin tidak akan sempat. Xiaoan, pakaian ini khusus untuk Qian Yu. Tentu harus serius, jangan asal-asalan. Sudah siap? Pernikahan akan segera dimulai. Apa kamu lupa sesuatu? Mana mungkin lupa? Qian Yu. Dulu kita menikah karena salah paham, sudah bertahun-tahun. Banyak cerita terjadi, tapi untungnya akhirnya kita bisa bersama. Hari ini, aku siapkan pernikahan megah untukmu. Aku Luo Hansi bersumpah, pasti akan membuatmu menjadi wanita paling bahagia di dunia ini. Maukah kau menikah denganku? Aku mau.